Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ferry Amsari, Politik Hukum Minggu malam bersama tamu istimewa kali ini, sahabat saya Pak Charles Simabura. Mana Les? Sehat-sehat Les? Alhamdulillah sehat. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Anda tidak rindu dengan saya? 5 tahun setengah lah kira-kira ya. Sudah 5 bulan kami tidak bertemu secara fisik ya. Corona memisahkan kita. Corona memisahkan. Saya undang Charles hari ini, malam ini, tentu nanti akan ada perbincangan serius soal legislasi, karena salah satu fokus keahlian Charles adalah soal legislasi. Nah, kebetulan di beberapa periode belakangan ini kita ada permasalahan legislasi. Nah, kita akan berbincang. Tapi ada satu hal lain yang saya ingin penonton tahu, yang nonton channel ini tahu, bahwa ada ruang hidup Charles. Bentar, gimana? Ada keributan sebentar. Bentar. Potong saya bagian bawah. Nggak apa-apa, Iko pokoknya bisa dipotong-potong. Ada ruang apa tadi? Jadi selain soal legislasi, ada ruang lain bagi saya yang perlu penonton tahu soal Charles Simabura, dan menurut saya itu menginspirasi. Charles kuliah itu dalam perjuangan, jadi ada kisah hidupnya. Dulu waktu kita... Hari ini channel biografi itu ya? Kurang lebih. Siapa tahu Pak Charles nanti menjadi wakil presiden Republik. Episode kemarin itu ada sepatu bolong itu agak-agak ingat-ingat masa lalu. Nah, nanti kita bicara itu, sampai ceritakan ke Pak Wali itu. Kalau Pak Charles nonton bahwa soal sepatu bolong itu ada Pak Charles. Tapi Charles itu tidak mudah sekolahnya, dia berjuang untuk sekolah sehingga bisa berhasil. Saat ini Charles adalah mahasiswa S3 Universitas Indonesia. Saya ingin Charles cerita dulu soal perjuangan untuk sekolah. Dulu sempat jualan ya, kaki di pasar 16 Palembang. Apa yang memotivasi Pak Charles hingga kemudian memilih untuk sekolah? Kan bisnis itu enak uangnya, Pak Charles. Ya. Nah, ini menarik ini. Ini mohon maaf, saya ini agak nanti kalau muncul hal yang melankolis ya. Karena jarang saya ungkapkan di publik. Ini biasa cerita-cerita ini saya sampaikan kalau mahasiswa ngobrol-ngobrol akrab lah sama mahasiswa di rumah gitu kan, untuk memotivasi saja. Memang kisahnya agak panjang. Jadi saya itu ya biasalah sebagai anak Minang ya, orang tua itu merantau ke Palembang tahun 85. Jadi kami merantau, kami 5 bersaudara, dan orang tua itu bapak ibu saya itu jualan kaki lima di Pasar 16 Ilir. Pasar 16. Jadi kalau orang mau Palembang tahu betul itu Pasar 16. Nah kami itu tinggal di 19 Ilir di belakang sekitar Masjid Agung Palembang ini. Jadi di pusat kota 0 kilometernya Palembang itu. Jadi kalau jembatan Ampera itu kami tidak pernah foto karena memang udah tiap hari lihat kan. Nah, biasanya kalau yang foto-foto itu kan yang sudah sekali-kali datang. Kalau kami tidak pernah foto, ya agak sombong lah di jembatan Ampera itu tiap hari gitu. Kita lewat di bawah kolongnya itu ya, dekat Monpera itu. Nah, ini banyak kisah-kisah lucu nih. Monpera itu kalau orang Palembang tahu betul itu, malam minggu itu rame di situ. Nah, itu enak betul. Kenapa rame itu, Pak? Hah? Apa yang rame di malam minggu di... Saya itu udah lama nggak di sana ya, apakah sekarang masih ada, itu kalau di Jakarta itu Taman Lawang. Ya, itu seperti itu ya. Okay. Kita dulu waktu masih sekolah-sekolah itu suka iseng juga ke sana ya. Ya biasalah anak-anak pelajar sekolah ya gitu kan. Ganggu-ganggu gitu ya, itu daerah Monpera itu ya. Kalau sekarang nggak tahu saya masih ada apa enggak. Nah, orang tua itu pedagang kaki lima di 16, bapak saya itu jualan ke pasar mingguan gitu ya. Sekitar daerah-daerah Banyuasin, Musi Banyuasin. Lalu ya kalau
orang Minang bilang dagang babelo. Kalau di Palembang tuh ke kalangan-kalangan, pasar kalangan, pasar mingguan-mingguan itu. Nah, jadi dari kecil itu memang sudah ini ya, sudah diajar mandiri. Kita 5 bersaudara. Saya kelas 4 SD itu untuk menutupi biaya jualan ini, asongan. Jualan rokok. Jualan rokok. Ingat betul saya itu dulu rokok itu bisa, masih. Pak Charles, potong di sana sebelum dilanjut, bisa ceritakan ke penonton nama-nama 5 bersaudara itu siapa saja? Oh, ini yang saya luar biasa sama bapak saya ya. Terima kasih, namanya memang luar biasa. Kita asli Minang, saya asli Minang ya, asli Sumatera Barat. Lahir semua kita 5 bersaudara di Suli Air namanya, Suli Air. Difficult water kalau orang bilang ya. Nah, kalau kita ditanya orang Sulit Air tuh, wah pasti bangga sekali. Orang mana? Orang Sulit Air. Oh kaya tuh katanya. Gitu. Karena Sulit Air ini sekedar pengetahuan saja, ada itu organisasi perantaunya Sulit Air Sepakat itu salah satu organisasi perantau tertua juga di Sumatera Barat. Dan memang itu solid. Cabang itu sampai ratusan, 100 lebih ya, sampai ke Australia dan segala macam. Dan banyak sekali di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada SAS namanya Sulit Air Sepakat. Itu kalau ditanya orang Sulit Air gitu. Nah jadi asli Minang, tapi memang kemudian bapak itu kasih nama agak aneh, saya juga tidak tahu ya. Memang namanya kita waktu lahir kan tidak bisa protes ya, cuma nangis-nangis saja. Cuma bapak mungkin apa ya, semestinya itu ya kalau dikasih nama kita nangis itu mestinya orang tua kan tahu ya, oh ini anak setuju gitu ya. Tapi saya tanya tuh, saya waktu lahir tuh nangis atau ketawa? Nangis dong, nangis. Tanya nggak setuju kayaknya mungkin itu ya saya bilang. Tapi rupanya baru sekarang saya tertawa kenapa nama itu jadi luar biasa gitu. Karena memang kita 5 bersaudara dikasih nama Barat semua. Nah, konon kabarnya ini kan orang Minang kan banyak suka kasih nama aneh-aneh ya. Sama udah populer lah itu ya. Dan apakah ini bagian dari itu nggak tahu saya. Yang jelas katanya dulu waktu kami lahir itu bapak itu lagi sukanya film-film Barat itu loh, film Barat. Charles Bronson segala macam gitu. Kakak saya itu namanya Anthony Mainoret. Nah, bayangin Anthony Mainoret. Itu ya Anthony Mainoret ya. Bayangin orang Minang ya, Anthony Mainoret. Mainoret itu kita bertanya apa itu Mei itu ya. Mainoret itu. Keren kan bunyinya Mainoret. Nah, Mainoret itu bulan Mei, Nor itu Nurman, bapak saya, Ed itu Dayati. Yang namanya dia Anthony gitu. Lalu kakak yang nomor 2 perempuan, Mary Agustanova. Nah, Mary. Kita sering bilang, oh Merry Christmas gitu-gitu. Populer sekali dia kalau orang Natalan. Ya. Nah, jadi ini nama sangat sangat pluralis ya, sangat pluralisme ya, betul-betul. Jadi Mary Agustanova, Agus itu bulan Agus dia lahir. Nah, lalu saya sendiri Charles Simabura. Nah, saya ini sebenarnya sudah 3 kali ganti nama. Nah, ini ceritakan ya. Jadi sudah 3 kali cari nama. 3 kali ganti nama. Waktu TK, nah ini waktu TK nih, di kampung kan, ditanya oleh guru itu, siapa namanya? Dulu pertamanya nih, ini agak lucu ya. Malu saya sudah cerita. Namanya Charles Octavia. Nah, lain tidak Charles Octavia. Octavia, oke. Jadi mirip sama itu loh, salah satu. Saya seorang teman. Lalu dibilang oleh guru saya, guru TK waktu itu, ini nama perempuan ini Octavia ini katanya kan. Nah, lalu akhirnya diganti. Jadi Charles Nurman waktu itu. Nah, ini nama bapak kan. Charles Nurman. Kan tidak cocok ya, satu Charles, cari Nurman. Ya kan? Wah, itu tidak nyambung sama sekali ya. Atau Charles Abdullah mungkin, atau mungkin pasti cocok sekali. Nah, di kelas 1 ya, pas tamat TK itu waktu itu Charles Nurman itu pakai waktu TK. Waktu mau masuk SD, nah SD kami udah berangkat ke Palembang. TK itu sempat di kampung ya. Wah, jadi walaupun generasi tua ya, TK juga lah, bukan sempat juga itu. TK itu saya paling takut itu main ayunan. Jadi kalau udah naik ayunan itu rasanya seperti terbang jatuh aja kan. Sampai sekarang saya takut ayunan. Nah, lalu dibawa ke Palembang waktu masuk SD itu karena nama bapak dapat itu kebetulan suku Minang saya kan Simabua gitu ya. Nah, makanya dikasih Charles Simabura. Begitu pakai Charles Simabura ini yang paling kontroversial. Ya kan ternyata apakah bapak saya kurang referensi atau apa nggak tahu saya. Ternyata ada di Sumatera Utara
marga yang mirip, Simamora kan begitu. Sehingga setiap saya masuk karena Simabura ini tidak populer. Ya, Simabura itu tidak populer, karena Simabua ya. Itu jadi populer. Suku di Sumatera Barat itu ada suku Simabua, dan memang ada Nagari juga di Tanah Datar. Itu daerah-daerah Darik itu biasa punya suku Simabua. Sudah Charles Simabura lagi kan. Nah, ini tak cocok sekali, Batak sekali. Jadi dikira lah kita, setiap saya berkenalan sama orang, lalu masuk sekolah atau pasti dibikinnya Simamora, Charles Simamora. Atau orang manggil Charles Simamora itu karena orang tidak yakin, karena Simamora itu populer, ya. Di suku di Sumatera Utara populer. Tapi saya Simamora ada ini, ada di mana? Di mananya Medan katanya, di mananya nggak ada, bukan. Nah, sejak itulah nama ini menjadi ya kontroversial dan ya kontroversial. Sampai mohon maaf saya sampai dikira bukan Muslim dan segala macam, pernah ditanya di mana gereja, pernah juga, karena kan ada sekte-sekte di saudara kita yang Muslim ya, kan punya dia itu kan. Nah, gerejanya di mana? Pernah tanya begitu saya. Terus mahasiswa pun ketika nelpon saya kadang-kadang takut juga dia. Mau assalamualaikum atau salam, ragu-ragu dia. Nah, kadang-kadang ketemu di masjid pernah kaget ya. Bapak sholat ya Pak? Ada gitu-gitu. Jadi betul-betul Termasuk pernah difitnah waktu kampanye. Oh ya. BEM ya. Ya, waktu saya pernah dulu waktu kuliah ikut pemilihan BEM gitu ya. Kalau difitnah saya sama lawan politik saya waktu itu, tapi teman dekatnya juga. Tim kampanyenya lah ya. Ini Batak, Kristen, gitu-gitu kan, jangan dipilih gitu-gitu ya. Biasalah kan, Sumatera Barat kan hal seperti itu memang agak sensitif. Yang anak keempat namanya Frankie. Nah, Frankie ini yang kemudian dulu akhirnya dia pakai nama sama dengan saya. Dulu namanya Frankie Estrada, tapi nggak cocok gitu ya dengan wajahnya mungkin. Karena Frankie Estrada itu ganteng ya. Akhirnya dia dikasih oleh bapak saya itu pakai Simabura juga. Jadi kami berdua ya pakai Simabura. Frankie Simabura dan Charles Simabura. Nah, nanti ada cerita lucunya. Jadi yang terakhir itu Robert. Nah, Robert Chandra. Nah, itu yang paling musuh. Robert ini Chandra itu cahaya bulan Ramadan. Nah, karena dia, seingat saya, dia lahir di bulan puasa. Bapak itu kasih Robert Chandra namanya. Nah, apa yang lalu ke saya lalu ya itu dari kecil kita sudah mandiri. Saya jual rokok dulu, bro Ferry. Saya biasa bilang Bapak nanti ketuanya. Saya dulu kelas 4 SD itu jual rokok di Pasar 16 itu. Pagi pergi sekolah, siang saya jual rokok. Dan sejak kelas 4 itu juga mulai belajar merokok. Ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Dan itu diajari oleh kakak saya yang kemudian yang tertua itu ya, karena kami bareng-bareng jualan rokok ya. Diajarannya dulu. Rokoknya itu filter dulu ya, udara filter. Rokok orang tua itu. Oh ya, jadi saya ingat betul tuh harga rokok itu waktu itu filter itu masih 450, Surya itu 550, di Samsu itu 700 kalau nggak salah saya. Zaman itu ya, sebungkus ya. Kita apa? Nah, sampai saya SMP. Nah, SMP ini yang menarik. Saya masuk SMP favorit di Kota Palembang, SMP 1. Bangga sekali itu. Dulu kan pakai NEM gitu. Jadi kita kebetulan 5 bersaudara itu memang juara semua waktu SD itu, juara 1. Jadi kebetulan SD sama, 3 bersaudara tuh baris juara. Kakak kan kelas 3 tahun jaraknya di atas saya. Anthony Mayoret, Mary Agustus yang juara kelas. Semua juara kelas kita. Semua juara yang kelas. gua ini masih belum sekolah ya? Sudah sekolah semua. Jadi kan kita kan dekat-dekat. Saya yang sama itu 3 tahun cuma bedanya. Kakak pertama dan kakak kedua itu setahun. Lalu dengan saya 2 tahun. Jadi dia kelas 6, saya kelas 4 kan gitu ya. Kelas 3. Yang si Frankie yang kelas 2, si Robert kelas 1. Yang 2 ini tidak juara. Yang 3 saja yang juara. SD berbeda. SD-nya beda. NEM-nya rendah itu yang berdua itu. Rendah, tinggi dia. Tinggi. Oke. Rayon kami itu kebetulan rayon SMP 1 Palembang sama SMP 2. Satu-satunya yang masuk SMP 1 saya sendiri. Nah, itu SMP 2. Nah, itu kemudian memang bakat pintar udah ada dari kecil. Ya. Jadi terus masuk ke Palembang. Nah, SMP 1 Palembang itu tempat Pak Emil Salim sekolah.
Prof. Emil Salim itu dia pernah di Palembang ya, orang tuanya dinas kalau nggak salah saya. Oh, Jadi, pantas waktu ketemu Pak Emil Salim Anda agak ini ya. oh iya. Romantis ya. Ya, Hampir masuk kolam lagi ya. Terus itu juara. Nah, masuk SMP, dari SD saya itu satu-satunya saya masuk SMP 1 itu waktu itu. Tapi begitu di SMP 1, saya paling rendah nilainya, ini masalahnya. Jadi, kita itu apa pintar di antara yang sedang-sedang, bodoh di antara yang paling pintar. Itu kenapa? Karena tidak fokus sekolah, karena jualan, karena apa? Oh, enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh jualan dan segala macam. Jadi, jualan itu tidak mempengaruhi kami sama sekali. Ya. Jadi, untuk belajar segala macam. Siapa tahu guru melihat Anda sedang di jalan, sedang merokok itu, kena nilai PPKN ya? Oh, enggak. Kita kan pulang sekolah aja merokok. Oke. Rokok saya waktu SMP bentul. Ada perubahan ya? Ya, ada perubahan. Nah, setelah sekolah itu, lalu kan SMP, SMA, lalu apa yang Anda lakukan lagi? Nah, ini sebuah kisah yang kemudian agak, ya kira memang jalan Tuhan yang menjawab ya. Waktu tamat SMP, bapak saya itu suruh saya masuk STM. Karena beliau dulu alumni STM. Jadi, tamat STM, tapi kurang berhasil, akhirnya kan jualan. Jadi artinya ilmu dia sebagai tamat STM, ya zaman-zaman dulu kan tamat STM lumayan, udah sama dengan insinyur zaman sekarang kan. Gitu ya. Nah, tapi tidak terpakai. Nah, didorong-dorong lah saya masuk STM. Tapi saya sebenarnya waktu itu kurang minat. Kenapa? Nilai matematikanya tidak sampai gitu. Jadi, untuk masuk STM 2 waktu itu kalau nggak salah saya di Palembang, nilainya harus 12. Nah, arti IPA dan matematika terus 12, 6-nya. Artinya 6 itu, 6 tambah 6. Atau 5 tambah 7. Nah, saya itu cuma 11. Ya. 5 tambah 6, matematikanya 5, IPA-nya 6, enggak salah. Nah, masuk STM. Gagal. Lalu sempatlah minta tolong sama apa di situ ya, orang dalam lah dulu itu ya, zaman-zaman itu ya. Dicari-cari orang dalam, mana kita kenal orang dalam. Dapatlah kita penipu. Tertipu lah waktu itu, tertipu. Pikirannya dia bisa nolong, bantu dan segala macam kan. Akhirnya saya putuskan waktu itu udah nggak usah sekolah. Senang sebenarnya, nggak lulus STM senang. Ya, gembira saya nggak lulus STM itu. Tapi karena keinginan bapak ya silakanlah uruslah kalau mau dimasukkan sana, saya bilang. Nah, gara-gara tidak lulus STM, mungkin kan saya kan nggak bisa sekolah di tahun itu. Kenapa saya waktu itu mau senang tidak lulus? Karena waktu di SMP itu saya udah malas untuk pergi untuk melanjutkan pendidikan. Karena bergaul di pasar ya, kita sudah kenal duit kan, udah bisa cari uang sendiri dan segala macam. Apalagi semua saudara-saudara Minang kita di pasar itu semuanya begitu. Dia bilang lah, ngapain kamu sekolah, tamat sekolah juga cari duit, sekarang kamu udah bisa cari duit kan. Itu yang memotivasinya, udah lah. Dilihat banyak tuh orang-orang Minang kan yang tamat SD, tidak sekolah, sukses-sukses juga gitu kan. Tidak berlalu, tidak juga. Akhirnya itu senang saya, biarlah saya fokus lah mau jualan lah gitu kan. Makanya kemudian bahkan kawan-kawan saya akhirnya memang menduga si Charles sudah jualan, udah habis lah pendidikannya gitu. Nah waktu nganggur lah, tamat SMP itu nganggur kan, mulai ada motivasi lagi, ketemu kawan-kawan sekolah, kawan-kawan SMP dulu, kawan-kawan SMP ya, kawan-kawan SMP ketemu ngobrol kan, akhirnya bertekad lagi, kumpulkan duit, muncul semangat untuk sekolah lagi. Nah, kayak ini sekolah lagi. Nah ini yang kemudian saya bantah omongan orang Minang waktu itu di keluarga kita di sana. Ngapain kamu sekolah? Presiden sudah ada, menteri sudah ada katanya kan. Dokter sudah ada, kamu jadi apa? Katanya. Ini jualan aja. Itu saya bilang, orang jualan kan juga sudah ada. Jadi apa saya lagi? Jadi kalau mau dibilang-bilang begitu, semuanya sudah ada. Penting saya mau sekolah lagi. Nah, akhirnya masuk sekolah kan, tamat SMP itu nganggur setahun, masuk ke sekolah. Kan bisa lagi sekolah negeri. Yang lucunya ini, si Frankie yang adik saya di bawah saya itu, dia tidak lolos masuk ke SMA favoritnya, SMA 1 kalau saya. Karena name-nya kurang, 0,0 sekian.
Akhirnya nggak bisa lulus negeri, masuklah sekolah swasta. Sekolah swasta sama dengan saya kan gitu. Jadi saya satu angkatan sama Frankie di SMP, di SMA itu. Dua-dua pakai Simabura, populer lah kami di sekolah itu ya, Simabura bersaudara ini kan. Satu keras gitu kan, nggak seperti saya lah. Si Frankie itu orangnya bukan lembut, apa namanya tuh? Nggak jelas. Metropolitan, pria metropol, Gaya, gaul. Gaul pokoknya. Badannya kurus. Dia suka beli parfum, beli apa, nah itu yang saya suka curi dulu kan. Kami semua bersaudara, si Frankie itu beli minyak wangi, beli apa, nah kita yang ambil pakai minyak macam yang cepat habis. Nah, Frankie itu satu angkatan sama saya. Tetap waktu SMP itu kita pas SMA saya juara sampai kelas 2. Dan waktu itu biaya sendiri juga. Jadi pagi saya sekolah, siang saya ke pasar, pagi saya ke sekolah. Pagi saya ke pasar, siang sekolah. Karena waktu itu sekolahnya siang. Sekolahnya SMA Bina Warga 1. Lumayan favorit lah sekolah waktu itu ya. Jadi walaupun kita orang susah ya. Mahal. Lumayan mahal. Waktu itu untuk sekolah Bina Warga lumayan mahal. Sekolah swasta yang termasuk mahal juga di Palembang. Waktu itu ya. Sekarang udah enggak lagi katanya. Tapi ya itulah, enggak kalah juga lah. Masuk juga gitu sekolah seperti itu. Gitu. Walaupun enggak mampu orang tua. Tapi saya biaya sendiri. Uang sekolah itu 30.000 waktu itu biaya SPP-nya. Saya kumpulkan saya jualan. Saya dikasih oleh saudara saya itu 1.500 sehari. 1.000 saya simpan, 500 buat ongkos saya. Itulah kayak itu dulu. Nah ini strateginya dulu. Jadi kan uang jajan kan kurang ya, bahkan tidak ada. Kebetulan sekolah ini sangat sangat pengertian ya. Dibikinlah jadwal istirahat itu waktu sholat asar kan gitu. Jadi begitu istirahat kita pergi sholat asar. Selesai asar kita masuk kelas. Jadi orang tidak tahu kita tidak ada uang untuk belanja kan gitu. Sekarang teman-teman yang lain kan pergi belanja, duduk di kantin segala macam gitu. Oh, berarti berteman dengan anak-anak Borju Palembang dong? Lumayan. Apalagi waktu di SMP. Teman-teman saya itu luar biasa semuanya. Orang-orang berada lah. Ada anak pejabat, anak apa ya, banyak lah. Anak dokter, anak apa yang mereka naik mobil gitu ya sekolah. Kita jalan kaki panas-panas gitu. Di klasurnya di dadanya kita kirain mau ditumpangi, rupanya enggak ya. Di dadanya langsung silakan gitu. Sedih lah itu. Sampai dulu ingat betul itu kita ya. Ada, kalau boleh sebut nama ya, S-Walls itu pertama kali muncul itu. Kawan-kawan itu beli S-Walls, kita nonton, saya lihat aja itu kapan. Pedal Pop masalah itu. Kan lagunya itu ya Pedal Pop itu kan. Rp300 masalah waktu itu. Saya baru tahu kisah ini. Lain kali kalau ketemu ketemu Charles, saya belikanlah Walls sama Pedal Pop nanti. Makanya saya tuh sekarang dendam saya, Bu Peri. Jadi begitu es krim anak-anak minta saya belikan aja apa mau dipuji. Saya dendam saya. Dulu viral Vineta kan kemarin tuh saya beli itu 3 kotak saya beli. Betul benda masa lalu. Itulah. Nah bagian-bagian itu sih ada yang agak apa ya. Tapi itulah dinamikanya. Nah yang lucunya begini, waktu SMA itu kan juara juga kan, masuklah IPA. Saya IPA 1 ya, adik saya itu Peggy IPA 2. Nah, memang kami selalu dipisahkan, tidak pernah sekelas. IPA 1. Nah, celakanya waktu Eptanas ya, zaman itu masih Eptanas. Di kelas 3 itu masa saya down lagi itu, untuk patah semangat untuk sekolah. Nggak mau sekolah, malah begadang aja kerja. Sabtu Minggu tuh begadang pergi tempat kawan. Pergi begadang, ibu saya marah-marah, nangis-nangis pokoknya. Begadang terus. Pokoknya malas, timbul pokoknya nggak mau sekolah. Jadi tamat ini nggak mau kuliah dan segala macam. Tinggal waktu itu sibuk ngumpul-ngumpul aja, nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan kan. Dan celakanya nih, waktu orang Eptanas kami sibuk cari soal bocoran itu. Belajar. Jadi ada basecamp kejahatan ya. Sekolah itu ada kawan satu kos di belakang sekolah, itu basecamp kami dulu. Setiap hari itu ngumpul di situ nyari bocoran soal. Nggak dapat satu pun. Ngumpulnya rame ya, tapi rame. Dari sana, di lapangan ini, lapangan Hatta. Pokoknya informasinya ada pembagian sekarang di sana. Pergi kami ke sana. Ada pembagian lagi, pergi sana.
Kalau ada KPK waktu itu mungkin udah kena OTT. Tapi itu celakanya memang soalnya nggak dapat soal. Akhirnya terpaksa lah mengerjakan juga sendiri, gitu kan. Sia-sia waktu itu usaha untuk mencari bocoran soal itu. Nah waktu itu semangatnya penting sudah lah, yang penting lulus. Nah alhamdulillah gua lulus kan. Nah makanya kemudian waktu tamat SMA saya pergi ke Jakarta. Jadi pergi ke Jakarta bukan merantau sih. Mau coba kuliah di Jakarta. Nah, ini yang gila-gilanya lagi. Jadi saya itu peringkat 38 dari 43 siswa. Coba banyak. Waktu kelas 1, kelas 2 juara 1 kan. Waktu kelas 3 itu peringkat jatuh nilainya itu. Ingat betul saya kata ibu itu, ibu saya sama Dena katanya udah di tepi makanya karam gitu. Ibarat kapal itu ya sudah mau menepi dia tenggelam gitu kan. Nah ini itu nilai saya ingat betul kata-kata itu. Bahasa Minang ala di tepi makanya karam katanya. Dan akhirnya waktu itu memang waktu tamat kuliah apa yang saya lakukan coba ya? Tamat kuliah disuruh kuliah, oke ikut UMPTN. Modalnya apa? Modalnya keimanan aja. Keimanan itu apa? Iya betul. Oh, jadi saya itu selalu dulu merasa ya, kalau ada ujian-ujian itu yang naik itu bukan nilai saya, tapi kadar keimanan. Nah, belajar tidak, tapi doanya banyak, minta ampun, tahajud, baca ini, baca itu, macam. Ya Allah kan memang juga, kalau tidak diiringi dengan usaha, nggak ada cerita. Saya ambillah kedokteran, saya kan ngambil kedokteran, pilihan pertama. Pilihan kedua, kedokteran gigi. Kan gila, sakit gigi kan. Pertama kedokteran UI. Kedokteran gigi UI juga. Oh, kedokteran giginya di Unsri apa? Pokoknya antara UI dan Unsri lah itu dua-duanya. Ada pilihan ketiga. Nggak ada, IPA kita nih. IPA. OPD sekali ya. Oh iya, modalnya cuma ya kalau Allah mentakdirkan saya jadi dokter maka jadi. Kan gitu. Kalau enggak gitu. Kun faya. Kalau enggak takdirnya pasti ada salah tulis, salah ini segala macam. Kalau jadi itu orang-orang pintar itu pasti salah ngisi semua. Kita yang lulus kan gitu. Nah, itu keyakinannya. Insya Allah 1-2 tahun lagi juga akan jadi dokter ya, dokter ya. Bidang hukum ya, cuma nggak bisa menyuntik orang dokter. Jadi ujian di UNJ waktu itu saya ingat betul itu. Ya, nggak lulus, ya, pastilah nggak lulus. Justru kalau lulus, saya bertanya kepada Bapak bisa lulus gitu. Nah, saya ya, memang ada. Nganggur lagi. Ya, lulus kan, nganggur lagi setahun, nganggur lagi. Nah ini yang kemudian agak juga. Apa yang dilakukan selama menganggur? Nah ini makanya saya hafal betul ya perilaku ataper di Bogor itu ya. Jadi saya tinggal sama Bibi di Pasar Rumput daerah Manggarai. Setiap Sabtu Minggu itu saya naik kereta api, naik komuter lain. Dulu masih KRL namanya, KRL gitu kan. Hanya sekedar untuk menghilangkan, karena jadi pengangguran di Jakarta kan, ijazah cuma SMA jadi pengangguran, masuk gitu kan. Jadi pagi kita pergi, sore kita nyampe Bogor, pagi pergi ke Bogor, sore balik lagi. Dan itu waktu itu naik kereta tak bayar itu, yang kita ya naik ke atas atap, pegangan di pintu. Aduh, saya berpikir kalau mati saya gimana, mungkin itu memang masih panjang. Pegangan di atap itu bro. Iya. Zaman Soeharto runtuh tuh orang nggak peduli sama nyawa di atas kereta itu. Jadi kan kereta Jakarta Bogor itu kan sebelah sininya kan terbuka. Nah, sebelah sini kan tidak terbuka itu. Kita berdiri itu. Kalau ada petugas kita turun, pindah lagi ke belakangan gitu. Itu. Kalau mau keluar cari pintu pagar yang jebol-jebol itu kan. Nah, itulah kerja dulu. Nganggur jadi pengangguran. Nah, apa yang merubah arah hidup ya dari setelah menganggur itu tiba-tiba? Saya ceritakan. Ini yang menarik. Saya ceritakan. Jadi saya sempat kerja jadi security, satpam. Nah, saya buka ya, jadi satpam. Dan luar biasanya, saya pernah jadi satpam di kantornya Abu Rizal Bakri. Kalau dia mendengar. Dan saya pernah mengawal beliau. Saya pernah mengawal beliau. Abu Rizal Bakri. Tahu juga ke Pak Abu Rizal Bakri. Sebentar lagi salah satu security Anda akan menjadi dokter hukum yang ahli legislasi. Itu tahun 99 ya. Jadi secara umur kan waktu itu saya sebenarnya kan 98 ya. Tapi 99 di Jakarta.
Dan itu saya jadi security di Wisma Bakri di depan kantor KPK yang lama itu. Jadi betul-betul kalau saya ke KPK itu memorable betul ya, memorable betul. Saya ingat betul tempat saya duduk, saya jaga pos dulu di kantor Wisma Bakri 7 lantai. Saya hafal itu gedung-gedung di atas itu. Gedung-gedung. Kisahnya Pak Ical itu ada ya, ada patung yang saya takut sekali lihatnya itu ya. Nah itu waktu itu jadi satpam nggak takut orang, tapi takut hantu. Jadi karena ya lucunya gini, komandan saya itu cerita di belakang Wisma Bakri itu katanya bekas kuburan dan segala macam gitu kan. Itu yang saya takuti kalau itu. Nah, sekitar 6 bulan saya jadi security di sana. Dan akhirnya saya kumpulkan uang. Lalu ada kisah balik yang kemudian saya membuat saya semangat lagi untuk sekolah. Itu ada orang yang cari kerja ke Wisma Bakri ya. Dia ngelamar, dia alumni ITB kalau nggak salah saya. Ya, mungkin dia diutus oleh Tuhan untuk memberi inspirasi. Ingat nggak namanya siapa? Nggak pernah kenalan. Dia kan nanya, Pak, saya mau masukin lamaran, Pak, gitu. Kan kita satpam. Iya. Tamat SMA dia panggil Bapak. Coba bayangin. Ya lucunya nih, ada anak-anak SMA ini bikin hati kita bersedia. Anak SMA yang magang-magang itu ya, anak SMK. Manggil sore Pak, katanya. Waduh. Padahal umurnya kan paling 2-3 tahun sama mereka. Kita ganggu, takut kita kan. Udah dipanggil Bapak duluan. Sore Pak, pulang dulu Pak, katanya. Nah, ini seragam itu kadang-kadang membuat tua seseorang ya. Jadi makanya jangan suka pakai seragam. Iya. Nah, itu jadi waktu itu kan itu. Nah, dia tanya dia mau melamar kerja, terus dia habis berhenti dari sebuah perusahaan sawit katanya. Mau kerja lagi. Kenapa kamu mau lamar lagi? Ya, cari yang lebih baik lagi Pak, katanya kan. Oh gitu ya. Jadi saya berpikir, oh ini pendidikan penting ya. Nah ini tolong garis bawahi, pendidikan penting. Kenapa dengan pendidikan kita bisa ya insya Allah merubah apa? Bukan hanya nasib itu nantilah itu urusan rezeki ya, tapi cara kita berpikir ya, kreativitas dan segala macam itu. Dan memang keluarga saya itu memang kalau dari segi pendidikan rata-rata memang ada yang SMA. Yang kuliah itu akhirnya kami berlima itu yang kuliah cuma saya sampai S1. Adik si Robert itu dia tamat STAN, tapi akhirnya dia ngambil S1 lagi, tapi nyusul yang akhirnya selesai sampai apa jenjang S1 ya, itu saya. Kakak itu sampai SMA, SMK yang perempuan. Dan saya terima kasih betul sama beliau ya, Uni Mary. Terima kasih Uni, karena beliau setiap bulan dulu mengirimi saya uang untuk kuliah saya. Pantas kalau Uni Mary manggil ke Jakarta, Anda tiba-tiba menghilang ya, langsung ke rumah Uni Mary ya. Oh, ini karena beliau dulu yang membiayai kuliah saya. Funding. Ama dulu separuh, dia juga separuh. Orang tua kan separuh, dia separuh nih. Yang harus ditulis di disertasi itu. Ya mungkin nanti dari video ini saya akan tuliskan nanti supaya buat nutulennya jadi buku dia. Nah, lulus di Fakultas Hukum setelah dari security itu. Pilihan apa? Akhirnya saya berhenti jadi security, terkumpul uang waktu itu, ya saya digaji sekitar 300 sampai 300.000 waktu itu digaji selama 6 bulan itu. Kebetulan saya tinggal sama Ete, ya Ete Eli di Pasar Rumput itu, jadi nggak bayar sewa. Kebetulan beliau jualan nasi, ya makan tiap hari aman lah ya sama beliau. Tersimpan lah uang 300 itu. Beliau Ete Eli ini orang tua kedua ya, selain Ete yang lain. Karena beliau tempat base camp kami kalau merantau ke Jakarta. Nah, makasih deh. Jadi 300 itu kali 6 kan 1.800 itu. 300.000 saya belikan celana gunung waktu itu. Wah, saya betul itu ke Pasar Baru ya dekat Istiqlal. Karena waktu itu hobi celana gunung, bro. Cita-cita kuliah itu selalu pakai celana itu ya? Ya, cita-cita kuliah mau ikut Mapala dulu. Ya, mau ikut Mapala. Karena pakai celana gunung Alpina kalau nggak salah saya merek zaman itu ya. Itu merek lama itu. Iya, Alpina. Yang sangat terkenal dulu itu. Oh iya. Jadi cita-cita kuliah juga mau demo. Nah, ini juga ada kisahnya. Pemilu 99 saya di Jakarta. Ya, pemilu 99 saya di Jakarta. Jadi saya mengikuti betul dinamikanya, kemenangan PDIP, sidang MPR. Saya pergi itu. Jadi saya kebetulan kalau dinas malam, saya ikut itu pergi ke terakhir itu saya ingat betul itu kami
ke Bahaya itu yang Pak Wiranto itu Menko Polhukam yang masalah. Itu saya ingat saya demo itu di daerah depan Hotel Grand apa itu ya? Yang dekat itu loh bro, dekat kantornya Efes itu. Efes, ya hotel lama mewah itu, hotel mewah yang lama. Iya. Pokoknya itulah. Kita Kuningan ya. Ya itu pokoknya mau demo. Jadi waktu itu cita-citanya bukan Sudirman. Ya. Ya, jadi mau kuliah cita-citanya demo sama Mapala. Itu waktu itu. Jadi setelah saya kumpul luar, saya pulang ke Palembang, balik ke Palembang, lapor sama orang tua kan, saya mau kuliah lagi. Les agak macet, bentar. Ya. Kuliah. Halo Les. Ya, Mbak. Kuliah tadi yang mau kuliah tadi yang agak macet sedikit. Setelah cerita hotel tadi macet, ulang lagi. Ya, akhirnya kan terkumpul duit, saya bawa modal saya itu dari jadi satpam itu 1,5 juta. Saya pulang ke Palembang, bilang sama orang tua, saya mau kuliah. Kuliah di mana? Di Unsri rencana itu waktu itu kan. Karena Palembang kan kita Unsri lah. Iya. Kata ibu saya sama bapak, nggak bisa, kamu kalau mau kuliah ke Padang. Kaget saya ke Padang, karena jujur kami kan merantau tahun 85 itu ya, seumur-umur baru pulang ke kampung itu sekali. Jadi tahun 95 kami pulang waktu itu ya, karena kesulitan ekonomi lah. Artinya Kota Padang tidak familiar dengan saya, tidak familiar Kota Padang, karena juga tidak punya tidak punya sejarah ke sana, tidak terbayang itu. Nah, inilah yang jalannya tadi ya, bahwa kemudian kebetulan ada sepupu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, waktu itu pulang ke kampung, ada saudara nikahan kan, ketemulah sama sepupu nih, anak mama, yang alumni kita, jadi yang alumni Fakultas Hukum 97, umurnya tapi beda setahun sama saya, udah ketuaan gitu. Nah, diceritalah dia kuliah di Padang tuh. Nah, gara-gara itu orang tua terinspirasi, kalau kamu mau kuliah di Padang aja. Tapi dipaksa saya waktu itu ke Padang, mikir-mikir. Di Padang kan tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak kenal lingkungannya ya. Dan betul, begitu saya masuk Padang itu, kesan pertama itu waktu lewat daerah Siti Jolawi itu, bro. Itu kan nampak Kota Padang ke bawah itu kan. Kaget saya. Ini Padang. Iya. Dan yang lucunya ini, mencari rumah saudara itu masuk sawah-sawah itu. Kan sawah-sawah di belakang IAIN. Kebetulan kakaknya saudara saya, sepupu saya itu dosen di IAIN Imam Bonjol. Nah, pergilah ke tempat tinggal beliau, pas di pinggir sawah kan, ke sawah-sawah. Di Palembang kita nggak ketemu sawah, bro. Jadi kaget gitu kan. Palembang kan nggak ada sawah. Kota Palembang itu kan rawa-rawa banyak gitu. Ya. Rumah kita tuh banjir terus itu. Kalau rawa banyak, sawah-sawah ini nggak ada. Masih terasa terasa alami gitu-gitu kan. Akhirnya nggak betah juga waktu itu, sempat shock juga kan. Oh di sini ya, saya harus melihat, tidak punya kawan macam. Ikutlah saya bimbel waktu itu. Nah, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh orang tua saya waktu saya mau ke Padang itu. Kenapa dia dorong saya kuliah ke Padang? Karena dia ingat betul kelakuan saya waktu SMA, suka begadang gitu ya. Suka begadang, keluar malam gitu ya. Tapi saya selalu ya, ini mohon maaf saya walaupun begadang malam segala macam, saya tidak narkoba, tidak minum-minum, ya, tapi ngerokok ya. Nah, itu. Jadi ini pesan moralnya aja. Bolehlah nakal segala macam ya. Ikut kawan nonton balap, jadi bonceng di belakang ya, untuk ikut mati gitu. Kalau kita yang bawa motor, kita siap mati. Ini entah kenapa orang balap-balapan kita bonceng pula di belakangan, mau ikut mati gitu kan. Nah, tapi saya tidak rokok, minum, nah itu tidak narkoba itu, tapi kehidupan malam ikutlah begadang untuk balap-balapan itu. Biasalah itu yang ya. Nah, apa kata orang tua? Kamu harus kuliah ke Padang. Kenapa? Kalau kuliah di Padang, saya cuma mikirkan uang. Kalau kamu kuliah di sini, saya mikirkan uang. Ya, kelakuan kamu juga ya, katanya. Itu saya ingat betul itu. Sehingga pokoknya kalau ke Padang, cuma mikirkan uang aja. Nah, saya waktu itu juga bilang begini, saya mau kuliah, tapi saya tidak mau lagi sambil cari uang. Seperti saya sekolah dulu. Saya dulu kan dari SD sampai SMA itu kan ya sambil cari uang, sambil jualan. Saya mau betul-betul fokus kuliah. Jadi, tolong biayai saya bilang.
Jadi jangan dipaksa pula nanti kuliah, suruh sambil bekerja, sambil mencari ini segala macam untuk biaya kuliah. Saya mau, saya bilang itu. Akhirnya sepakatlah. Nah itulah yang kemudian membiayai orang tua saya separuh, kakak saya yang kerja di Jakarta itu separuh ke kuliah. Nah, bagaimana saya cari uang waktu kuliah? Nah itu, ya itulah melalui seminar-seminar. Ini perlu juga disampaikan tipsnya kepada penonton bahwa teknik kita mencari makan siang terutama dan bertahan hidup perlu diceritakan itu. Bagaimana? Nah, saya kan cukup dekat lah, banyak lah dengan mahasiswa ya. Terakhir kan sempat juga jadi wakil dekan di kampus kan, bidang mahasiswa maupun sebentar. Tapi apa yang selalu katakan kepada mahasiswa yang sambil bekerja itu, saya bilang. Ya, memang kemudian rata-rata kalau karena terpaksa saya bilang jangan. Tapi kalau kamu bakatnya adalah entrepreneur, kan banyak sekarang mahasiswa didorong jadi entrepreneur kan gitu, nggak masalah. Tapi kalau terpaksa, jangan kamu sambil kerja kuliah. Kenapa? Kalau kamu sambil kerja, nilai kamu jadi hancur. Rata-rata begitu. Banyak yang saya temukan itu. Jadi karena dia fokus sambil bekerja, karena kesulitan ekonomi, dia nilainya hancur. Itu saya bilang, ini kampus negeri, ya. Tidak boleh ada satupun mahasiswa, dan itu dijanjikan oleh rektor maupun pemerintah kita, satupun mahasiswa, bukan di kampus swasta pun juga begitu, yang berhenti gara-gara nggak punya uang. Jadi saya bilang, kamu kalau nggak punya uang, fokus kamu kuliah, nilai kamu kan bagus nanti. Kalau nilai kamu bagus, dengan nilai itu kamu cari uang, apakah beasiswa dan segala macam. Dan itu juga saya lakukan dulu. Makanya bapak saya pernah nanya, tidak sambil kuliah, kamu tidak ambil jualan kamu pagi sebelum kuliah, kan pagi itu kuliah kan enggak mau, saya bilang. Saya mau fokus kuliah. Nah, fokus kuliah itu, nah ini juga yang penting diingat, bukan pergi ke kampus belajar dalam kelas saja. Nah, itu ya bro ya. Jadi jangan dipikir saya itu rajin masuk kelas, terus cum gitu. Enggak. Fokus kuliah itu bukan itu. Fokus kuliah itu ya tridharma itu, 3, penelitian, pengabdian, sama pendidikan. Jadi sekolahnya, kuliah di kelas kita dapat, pengalaman di luar juga kita dapat, kegiatan-kegiatan ilmiah kita ikuti, termasuk ya demo jangan lupa. Jadi itu. Ini ada lucu nih, saya dulu mau masuk Mapala ya. Tapi akhirnya jadi saya daftar. Kenapa? Saya lihat perangkat-perangkatnya mahal-mahal. Waktu saya bekerja masih sanggup lah saya balik sini. Ada sendal itu ya. Makanya sekarang dulu bukan betul tuh ya sendal gunung itu ya di kampus. Sendal gunung, celana gunung, tas-tas apa itu ya. Pokoknya gaul lah kalau kita pakai itu dulu. Apalah pokoknya PD kita ke kampus itu ya. Membelinya itu mahal kan. Jadi saya mikir-mikir kan, aduh belum apa lagi udah jadi masuklah saya lembaga yang kemudian tidak beli apa-apa gitu. Cuman ngomong ya, iya, pokoknya modalnya gendong tua aja kita masuk. Kita ke lembaga advokasi mahasiswa itu. Salah satu lembaga beken ya di kampus, lembaga. Oh iya, yang ya sampai sekarang lah masih beken lah. Sampai sekarang. Tuh, jadi akhirnya itu. Nah, bagaimana saya mensiasati biaya itu tadi ikut seminar. Ya waktu itu kan kita ikut seminar, rajin ikut seminar sama Bro Eva ini kita kemana-mana tuh kalau udah jalan tuh, bahkan pernah ada kejadian ada spanduk seminar tentang padi atau apa lupa saya. Seminar tentang padi yang di Bukit Tinggi. Iya tentang makanan suplai makanan lah kurang lebih. Iya, suplai makanan itu apa itu. Pokoknya ada bidang kita betul itu. Nah, strateginya masuk ke sana ditanya undangannya sama teman gitu kan. Aduh. Saya selalu berkilau gini bro, yang diundang tidak datang, kita tidak diundang datang, hargailah kita ini yang datang. Mana yang Anda hormati? Orang yang diundang tidak datang, atau yang tidak diundang datang? Akhirnya mengalah panitianya masuk lagi. Lupa apa judul jalan kita tidak kenal satupun apa di mana. Saya ingat kisah itu, Pak Charles sedang bawa motor itu pinjaman ya. Kami ada teman yang selalu kami paksa untuk meminjamkan motornya dari LBH Padang kita waktu itu ya. Lalu tiba-tiba Pangeran. Ya, Bro Charles ini bilang ada di Hotel Pangeran itu spanduk seminar. Ada seminar bro, tapi temanya bukan hukum. Nggak apa-apa, penting makan siang. Langsung dibelokkan motornya ke Hotel Pangeran tentang makanan waktu itu. Jadi
Apa swasembada pangan atau apa itu temanya? Ya, fatwa Charles ini yang saya ingat adalah kalau ini seminar itu untuk menghalalkan makan siang itu harus bertanya. Tadi bayangkan saya karena Charles tiba-tiba berdiri langsung bertanya soal makanan, saya bingung, saya bertanya apa lagi soal makanan. Tapi ya sudah, maju saja dan ngomong soal makanan. Dan akhirnya makan siang ya. Itu sebenarnya kan itu kan memotivasi kita. Jadi saya selalu sebenarnya pesannya kan ya kalau hadir di seminar, acara diskusi ilmiah itu ya kasihlah sumbang saran, pemikiran. Kita kan ngerasakan kita bro jadi narasumber atau jadi pembicara ada pertanyaan tidak ada ya nah, itu kan enak betul itu. Nah itu bagian dari apresiasi. Tapi makanya supaya meyakinkan saya imbangilah dengan fatwa itu. Bagi yang tidak ngomong atau bicara makruh makanan yang dia makan dan minum itu. Makanya akhirnya bisa selesai kuliah ya dengan metode. Oh ya, selesai. Dan itu menariknya ya tepat waktu 4 tahun. IPK Charles itu jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, ini saya mesti beritahu ya. Saya tepat waktu. Kalau Ferry itu dia lewat waktu. Dia 5 tahun, ya, 4 tahun. Jadi dia masuk duluan, tamat bareng saya. Kita sama-sama gitu. Kita sama-sama tamat. Setelah wisuda itu ingat sama mobil Yudi ya bro ya? Mobilnya Ihsan. Oh Ihsan, supirnya Yudi ya waktu itu ya. Hujan-hujan. Nah, ini uniknya kampus kami di UNAN ini ya, Universitas Andalas itu. Itu berlaku 2 musim. Nah, maksudnya apa? Musim di kampus itu berbeda dengan musim di luar kampus. Di kota. Begitu kita di kampus itu hujan lebat, begitu kita keluar gerbang, ternyata panas gitu kan. Nah, itu kejadian waktu kita setelah kompre apa itu? Kompre ya. Hujan kompre. Mobil pickup ya. Mobil pickup. Hujan-hujan di kampus itu basah-basah. Begitu sampai di restoran tempat makan, orang tidak ada yang hujan satu pun, tidak ada yang kena hujan. Kering. Itu kejadian betul. Tapi kita tidak peduli karena kita sudah kompre ya. Beda sama sekarang. Kalau kompre itu harus pakai balon. Balon, tulisan ESA, bermake up dan segala macam ya. Ya luar biasa. Luar semua itu. Kisah ini saya berpikir ini bisa jadi sumber inspirasi untuk mahasiswa untuk tidak pantang menyerah menghadapi kondisi hidup dan punya cita-cita dan melakukan hal yang terbaik dengan segala kendala yang ada. Charles salah satu contoh menurut saya dan saya selalu berpikir ada banyak semangat yang bisa dilihat dari Charles. Lepas dari itu kita cerita substansi. Jadi karena sudah sarjana hukum, magister hukum, sekarang sudah sekolah doktoral, kita mau berbincang soal hukumnya lagi ya. Nah, ada hal yang menarik. Salah satu konsentrasi pilihan Charles Simabura itu adalah soal legislasi. Legislasi itu kan ruang lingkupnya besar sekali ya, bisa kemana-mana. Tidak ada satupun yang tidak diatur lah, kurang lebih kan begitu. Sebagai sebuah negara hukum. Nah, pilihan ini menarik. Kenapa Anda memilih studi yang di bidang hukum terkait dengan legislasi? Ada apa dengan legislasi kita? Ya, ini yang mulai agak serius ya. Dulu waktu milih hukum sendiri, itu juga pilihan pribadi saja. Jadi, apa namanya, orang tua ibu waktu masuk hukum. Wah, kejut dia kan. Namanya orang tidak sekolah lah, maksudnya tidak masuk pendidikan tinggi. Hukum itu katanya kakinya satu di neraka, satu di surga dengan sebelahnya. Terus saya bilang, orang hidup semuanya begitu, satu neraka, satu surga, nggak orang hukum aja kan gitu. Karena dia bayangkan jadi jaksa, jadi hakim, jadi apalah macam. Alhamdulillah kita kan waktu itu jadi dosen. Dan milih hukum itu memang pilihan pertama. Jadi baru saya pilihan pertama. Itu pilihan sadar saya. Kenapa? Karena memang waktu ikut bimbel, nilai IPA itu perkembangannya sedikit, agak lambat ya. Nilai IPS itu melesat. Akhirnya saat itu agak bergengsi pilih hukum. Dan waktu itu setelah dijalani, baru terasa 6 bulan saya kuliah di Padang, saya yakin saya sudah menjatuhkan pilihan yang tepat. Tepatnya 2 hal ya. Jurusan yang saya pilih, tempat kuliah yang saya pilih. Ini bukan promosi ya.
Karena betul-betul ya UNAN itu bagi saya begitu lihat gedungnya itu ya. Nah, ini kan semua orang pasti apa ya? Kesan pertama itu loh, apa namanya itu kalau Menggoda gitu ya. nah, seperti markas Power Ranger itu, rektorat itu, ini kampus canggih ini saya bilang. Karena saya belum pernah lihat universitas sebelumnya. UI udah pernah lihat waktu itu kan. Jadi kan UI sudah merupakan. Nah, tuh lihat tuh waktu saya bimbel tuh kan pernah ke sana, nyilau lah di mana kampusnya. Saya harus lulus di sini saya bilang. Saya tekadkan betul. Nah, itu dua hal tuh, ya, pilihannya sama tempatnya ya. Kenapa Padang itu kita kan belum merasakan juga ya. Sangat kondusif lah untuk apa ya? Bagi saya mirip-mirip Jogja lah ya. Tidak dia tidak kota industri, bukan kota industri, kemudian pariwisatanya lengkap gitu ya. Jadi ada gunung, ada laut, ada hutan gitu. Jadi pokoknya kalau kita mau jalan-jalan mau apapun, aduh, belakang kampus itu aja sudah enak kita camping. Nggak jauh-jauh. Jogja kan begitu juga kan, ada Gunung Merapi, ada ini. Jadi lengkap, ada laut semua macam. Pernah pokoknya rata-rata mahasiswa Padang tuh pasti pernah naik Gunung Merapi, pasti pernah jalan-jalan ke pulau mana gitu, pasti camping pernah di hutan mana gitu ya. Pokoknya ada tempat semuanya. Itulah. Jadi betul-betul betah gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya alhamdulillah waktu itu kan melanjutkan studi, lulus jadi dosen. Ini yang nggak diceritakan oleh Pak Ferry Amsari ini waktu tulis dosen. Kekalahan keilmuan Ferry Amsari. Iya. Dan jadi saya Ferry Amsari itu dan Yeni Iwan ceritakan Yeni dan Iwan itu siapa? Gimana ceritanya? Jadi saya Ferry Amsari itu teman satu kamar. Kita waktu di akhir-akhir ya, di akhir-akhir tahun 4 ya, mulai satu kos, satu kamar itu. Ya, saya selalu bilang sebelum saya tidur sama istri saya tidur sama dia kan gitu. Jadi betul-betul itu. Jadi anduk itu saya ceritakan satu aja ya. Anduk itu anduk Ferry ini, bukan anduk saya. Saya nempel aja sama dia. Nah, anduk itu ada hitam warna putih ya. Nah, yang hitam itu dia saya lupa, pokoknya sebelah hitam dia pakai, sebelah putih saya pakai. Itu kalau kita anduk itu kan, saya tandai betul itu kalau dia lipat anduk kelihatan. Kalau bagian hitamnya keluar, kalau saya mau mandi, saya pakai yang putihnya. Nah, gitu. Tapi anduk itu lama-lama jadi abu-abu, ini masalahnya. Begitu saya cuci, dipijak-pijak pakai kaki, coklat warnanya. Waduh, luar biasa itu ya. itu kisah kita itu ya. Begitulah saya sama dia. Jadi berantem ya segala macam, pokoknya jangan ceritakan toilet kos-kosan kita nanti tidak selera orang. Itu aduh ya Allah. Pokoknya alami sekali itu, natural, banyak lumut gitu ya. Back to nature betul kita. Kalau ada acara-acaranya apa National Geographic ya, yang apa namanya itu, yang kembali ke apa itu ya. Kita itu lumut, ada lumut. Saya ada nonton stand up komedi seorang komika, dia lulusan pesantren. Lalu dia cerita toilet di pesantren dia. Dulu ada katanya yang beken di pesantren itu hantu extra jos. Kenapa disebut hantu extra jos? Karena orang itu ketika ke toilet membayangkan di lubang toilet itu muncul tangan. Dan itu kalau kita mendengar kisah itu, kita kebayang di toilet kita kan. Karena begitu dilihat di lubang toilet itu mengerikan. Terus ini jadi cerita tak serius lagi nih. Kenapa memilih apa? Anda mau cerita apa tadi soal saya dan Yeni dan Iwan? Kekalahan kita dari Anda itu harus ceritakan bagaimana keberhasilan anak katakanlah anak pasar yang berjuang untuk sekolah mengalahkan bukan anak kota juga, saya anak kampung juga ya. Anak-anak serius sekolah dalam pemilihan dosen di Fakultas Hukum. Ini ceritanya. Jadi begitu tamat 2004, kita sama-sama tamat. Nah, ada istri saya yang sekarang dulu memang punya istri. Istri yang saya dulu pacar waktu kuliah kan pacar. Oke. Kita kebetulan cum laude tamat bulan April ya. Kita itu April Oktober ya. Istri Anda cum laude?
3,5 tahun dia tamat. Tamatan terbaik. Ya, belum terbaik, nggak ada di atas dia. Ya. Tapi lumayan tinggi IP-nya. Ya. Ngulur lah dia. Nah, dia masuk di LBH. Saya waktu itu masih kuliah, sama tamat Oktober. Kita tamat Oktober kan? Ya. Nah, saya ingat betul tuh Pak SBY baru terpilih jadi presiden bulan Oktober. Nah, ini makasih Pak SBY. Programnya itu mengurangi pengangguran. Betul. Mengurangi pengangguran kalau nggak salah, sehingga buka lowongan penerimaan pegawai banyak sekali waktu itu ya. Banyak sekali. Termasuklah di Fakultas Hukum itu, bayangkan ya, satu angkatan saya itu 8 orang jadi dosen Fakultas Hukum. Yang kemudian setelah itu cuma 2, 3, 1, bahkan tidak ada penerimaan. Jadi satu angkatan saya itu, kita itu waktu itu kan penerimaan itu 8 orang ya, Bro. Dan itu masih pakai ijazah S1. Nah, penerimaan serentak waktu itu, serentak ya. Jadi hanya sekali sekali ujian tertulis tanpa wawancara. Nah, saya tidak tahu kalau ada wawancara mungkin saya tidak lulus. Tanpa ada wawancara, jadi serentak waktu itu. Nah, kita belajarkan bertiga gitu. Ya, belajarlah bertiga. Bro Eva ini sama istri saya yang sekarang, kami belajar bertiga. Ya, mereka berdua belajar. Saya waktu itu main game aja kan. Main game, tiduran. Mereka berdua serius belajar kan. Ini mau tes dosen. Terus ditanya, kamu tidak belajar katanya kan. Terus saya bilang, belajar apa lagi bro? Kita udah 4 tahun belajar. Sekarang tenangkan pikiran. Dia bilang, bro Eva bilang, nanti kamu tidak lulus, tidak sedih kamu katanya kan. Ya kamu tidak lulus mau gimana lagi kan. Kami tertawa berdua itu menghina Charles yang santai tidur ya karena sudah belajar ya. Kami belajar. Nggak belajar les. Nanti kalau kami lulus berdua kamu sedih loh. Iya, belajar apa lagi? Udah 4 tahun kita belajar kan, saya ingat betul kata-kata itu. Dan celakanya apa? Saya yang lulus. Nah, Bro FA sama istri saya itu nggak lulus. Itu betul-betul mereka itu apa ya? Dendam sekali sama saya betul itu. Sampai apa itu ya, istri saya itu waktu itu belum menjadi istri ya, nggak diteleponnya saya. Jadi saya waktu itu, karena kan saya waktu itu tamat kuliah kan sempat magang di ICW kan gitu. Ya, jadi ya. Begitu tamat, saya magang di ICW, waktu itu koordinator masih Pak Teten Mas Duki, Menko UKM sekarang ya. Menko itu Menteri Koperasi bro. Nah, Menko UKM, Menteri Koperasi dan UKM ya, Pak Teten waktu itu masih koordinator ICW, saya magang di sana. Nah, begitu ada tes dosen, saya pulang lagi dan akhirnya ikut lulus gitu. Nah, waktu setelah tes kan saya kembali ke Jakarta, tidak ada di teleponnya saya dikasih selamat atau apa gitu. Ya itulah kira-kira apa saja. Gurunya ya. Nah akhirnya kenapa milih HTN? Nah ini penting saya perlu ciptakan ya bro ya. Jujur ada tokoh-tokoh juga yang menginspirasi kita ya. Ada Pak Ilham Taufik, ada Prof. Saldi, ada Prof. Yuliandri, dan dosen-dosen ATN-nya. Banyak sekali. Waktu itu senior-senior ada Pak Tamran, Pak Tarmizi, Pak Safrisam. Yang kemudian, ya Pak Dede ya. Satu hal yang kemudian yang mereka ajarkan ke kita itu bukan hanya tentang ilmu hukum ya, tapi sikap sebagai seorang sarjana hukum gitu ya. Dan saya ingat betul almarhum Pak Safrisam sampai baju kemeja ini pun di marah-marahnya gitu kan. Sarjana hukum itu begini katanya, bukan kayak ini bajunya, kayak Pak ini Bro Eva ini pakai kaos di dalam tuh pasti kena marah. Itu tuh. Jadi sikap seorang sarjana hukum itu ya. Itu ketemu tuh sama beliau-beliau itu, dan memang HTN waktu itu ya kebetulan kita juga background-nya aktif juga di kampus kan, suka kritik-kritik, suka demo. Isu HTN itu memang lebih hangat-hangatnya juga begitu loh. Jadi makanya kemudian ya secara langsung maupun tidak langsung bergaul lah sama beliau-beliau itu, termasuk Prof. Saldi ya, Prof. Saldi Hakim MK sekarang. Itulah para mentor-mentor guru-guru kita. Terima kasih atas ilmu dan apa juga ya, mungkin didikan beliau-beliau lah. Udah menjadi orang tua kita selama di kampus juga kan. Nah itu ada kisah sendiri itu. Kalau dengan Prof. Saldi nanti ada kisah sendiri. Nanti itu terutama masalah makannya. Aduh. Itu nanti lah ceritakan. Nah akhirnya itu yang makanya ngambil HTN. Begitu di HTN ya lihat kan ya
mendalami legislasi ini lebih ke agak ke perundang-undangan juga, perundang-undangan. Jadi sebenarnya kenapa saya ngambil itu? Karena kan kita kan harus juga melihat ya apa namanya keberlanjutan generasi juga. Di Unan itu kan ada Prof. Yuliandri di perundang-undangan kan gitu. Ada Prof. Saldi juga dan segala macam. Akhirnya saya ngambil ke situ. Nah, sekarang lagi ngambil studi S3 itu legislasi, tapi lebih ke legislasi di lingkungan pemerintahan ya, di eksekutifnya. Jadi kalau Prof. Saldi itu legislasi di secara umum antara fungsi legislasinya lembaga Presiden dan DPR, saya ngambilnya presidennya saja. Nah, Prof. An itu lebih ke perundang-undangannya. Jadi ya sebenarnya saling anu aja ya. Pokoknya ngambil yang kemudian yang sudah diambil oleh beliau-beliau melanjutkan juga ya apa pembahasan itu. Kalau pemilu kan udah ada Khairul Fahmi, kalau Bro Evani kan lebih ke konstitusinya kan gitu. Nah, jadi berbagi ini aja sih supaya ini aja. Nah, makanya salah satu sudut yang Anda lihat dari studi Anda kan kalau dulu di master kan sudah legislasi umum ya di DPR, DPD. Di DPD. Nah, sekarang kan mau mencoba membaca proses legislasi yang ada di eksekutif. Ya, problematika di kita itu yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi dari periode pertama hingga sekarang periode kedua adalah membludaknya produk legislasi kita. Ya. Itu kenapa bisa sampai membludak ya produk legislasi yang ada baik di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Nah, jadi begini. Nah, saya mau koreksi dulu bro yang legislatif ya. Apa iya lembaga legislatif kita itu over ya, dalam membuat produk legislasi? Pertanyaan saya itu. Saya kira kita sama-sama tahu tidak over sama sekali, bahkan kinerjanya jauh di bawah target kan. Rata-rata kan per tahun itu ya prolegnas itu 50 kan. Rata-rata kalau kita mau ambil. Sekarang aja 50 juga kalau salah. Nah, kemarin ini cuma 20-an yang jebol gitu jadi undang-undangan gitu. Jadi kalau legislasinya kita lihat dalam konteks tataran undang-undang ya, produk legislasinya antara Presiden dan DPR, siapa yang mengatakan itu over regulasi? Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan bagi saya itu nggak tepat gitu ya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu kinerja legislasi pemerintah dan DPR sama-sama rendah kan gitu. Terutama dalam capaian prolegnas. Yang direncanakan nggak dibuat, yang nggak direncanakan malah ini dibuat. Kalau di total sebenarnya gitu. Kan itu kan yang kita lihat. Kemarin kita kalau mau kritik betul ya, apa yang kemudian menjadi prioritas, carry over segala macam, PKS lah, RUU PKS tiba-tiba ditarik dari pembahasan segala macam. Tiba-tiba yang nggak jadi nggak jadi prioritas, malah muncul, malah menjadi kontroversi. Ya, saya nggak usah sebut undang-undang apa nanti banyak pihak yang kemudian agak ini ya. Tapi makanya saya mengatakan kalau kita petakan betul ya capaian prolegnas itu bahkan itu sebagian besar itu di luar perencanaan, sebagian besar perencanaan. Jadi dari data tahun lalu itu ya, kalau kita mau lihat misalnya 20-an itu, kita bisa lihat tuh mana yang dalam prolegnas, mana yang di luar prolegnas. Ya, paling itu selalu datanya itu menunjukkan bahwa yang di bawah prolegnas nggak kasih angka pasnya. Tidak-tidaknya berimbang. Artinya yang di dalam prolegnas sama yang di luar prolegnas. Di luar prolegnas itu kan ada yang yang atas kebutuhan masyarakat itu ya. Beda dengan yang daftar kumulatif terbuka itu kan tetap masuk dalam prolegnas. Nah, jadi kita harus lihat itu. Jadi apa iya Presiden dan DPR sudah over? Akan kalau kita mau kritik dari tahun ke tahun, mereka tidak pernah over kan gitu. Bahkan capai prolegnas pun tidak pernah terjadi. Sehingga kalau Presiden mengatakan over regulasi, nah kita harus turun sedikit kan gitu. Dan itu faktanya memang begitu gitu. Yang dikeluhkan Presiden itu kan justru yang di bawah undang-undang. Nah, kalau bicara di bawah undang-undang, produknya itu di mana? Gitu. Kan di bawah kekuasaan Presiden semua. Jadi, ya makanya saya bilang kalau undang-undang paling banyak pun ya, itu kan paling banyak prestasinya legislasi kita itu kan undang-undang pemilu ya, bro ya? Iya. Sampai 500-an pasal yang kodifikasi. Selebihnya kan undang-undang itu kan bisa kita lihat pasalnya itu ya. Iya. Ada 60, 80, ya gitu ya. Nah, ya sampai beratus-ratus itu ya. Kalaupun dia beratus-ratus kan topiknya kan satu tema kan gitu ya.
Ya. Rata-rata kan memang yang baru ribuan itu kan baru Omnibus Law. Nah, Omnibus Law. Jangan-jangan di dalam diri Omnibus Law itu yang RUU Omnibus Law itu juga oper juga begitu ya. Jadi kalau dalam konteks undang-undangnya, saya mengatakan nggak ada yang over dengan produk undang-undang kita. Tapi kalau di bawah, mari kita lihat, memang iya. Nah, data yang kita lihat ya, mulai dari PP, Perpres itu sampai katanya belasan ribu ya. Dulu pernah kita konferensi HTN, ada yang bilang 35.000, 20.000, nggak clear angkanya. Data valid ya. Nggak ada data valid. Tapi kalau kita pakai data Kementerian Hukum dan HAM melalui peraturan Go itu ya, ini saya tulis juga di dalam penelitian disertasi saya, itu angka terakhir yang saya lihat itu di level peraturan itu sampai 17 ribuan. 17. Yang terdapat di peraturan Go itu. Itu gabungan dari PP, Perpres, sama Permen, sama peraturan lembaga dan pemerintah dan kementerian itu. Tidak termasuk perda ya? Nah, perda beda lagi. Nah, nanti kita akan bahas yang perda. Jadi, di dalam tubuh presiden, jadi yang dikatakan sampai overregulasi ribuan itu segala macam itu ya justru produk regulasi yang ada di bawah kekuasaan presiden. Gitu. Makanya kemudian kalau presiden kemudian mengeluhkan ini overregulasi segala macam, ya tanyalah. Ya kan? Tanyalah dirinya. Yang over itu jadi bawah kekuasaan kita. Makanya kemudian kalau kita tanya pengusaha, saya pernah diskusi Omnibus Law itu, bro, dengan Ketua Kadin Sumatera Barat ya. Waktu itu ada diundang TV lokal sini pada TV. Dia keluhkan ini banyak peraturan Pak, ini banyak peraturan ini itu dia bilang. Ya. Saya tanya langsung, Pak, peraturan yang Bapak tadi sebut itu apa namanya? Oh iya Pak, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan ini. Nah, undang-undang ada Pak, ketemu, tolong tunjukkan pada saya undang-undang mana yang benturan sama undang-undang mana gitu. Ya kan? Kalau di level undang-undang, kita kan benturan itu selesai lah dengan asas ya. Iya. Kan dia kan bisa selesai dengan asas. Misalnya ada paling asas spesialis, generalis kita adu dengan itu. Antara kehutanan misalnya dengan pidana kehutanan, dengan pidana umum, KUHP dan segala macam. Nah, paling-paling nanti benturan antara kewenangan lembaga, tapi selesai dikoordinasi. Tapi kalau di level kementerian, di level peraturan yang di bawah itu kan benturannya kan 3 lembaga, 4 lembaga. Jadi contohlah kita kemarin kan ada di Kementerian Negeri ngatur, ada Kementerian Ekonomi ngatur dan segala macam itu. Itu yang kemudian begitu dia beradu banyak sektor, akhirnya banyak lembaga. Nah, di sini yang kemudian menyebabkan dia berbenturan. Makanya waktu beliau cerita, yang beliau keluhkan itu apa? Menurut peraturan ini begini Pak, menurut peraturan ini begini Pak, menurut begini Pak. Saya kasih contoh misalnya, kemarin ada nelpon aktivis lingkungan, dia nanya, Bang, ini di dalam ketentuan, ini saya nggak tahu persis ya, tapi kira-kira seperti ini. Peraturan Menteri Perindustrian katanya untuk dia buka ruang ekspor kayu log gitu ya. Jadi ukurannya itu kalau nggak salah diperbesar. Begitu dibawa ke Kementerian Kehutanan untuk motong kayu log itu, ukurannya lebih kecil. Jadi orang kan bingung jadinya, gimana dia bisa dapat kayu yang besar itu ya. Jadi kan katanya ekspor log itu mau dibuka lagi. Jadi Kementerian Perdagangan membolehkan ekspor taruhlah ukurannya yang 100 diameternya 100 cm misalnya kan. Tapi sama Kementerian Kehutanan yang boleh dipotong itu cuma 50 cm. Nyambung kan? Ya, Kementerian Perdagangan motifnya ingin memperbesar pendapatan ya dengan ekspor kayu yang lebih besar itu. Begitu dibawa ke Kementerian Kehutanan, ukuran kayu yang boleh dipotong itu cuma 50 cm. Gitu. Kapan dia mau bisa merealisasikan kebijakan itu? Begitu dia menghadap Kementerian Kehutanan, Bu, kata Kementerian Perindustrian, kita boleh jual kayu ini, ukuran segini. Apa kata Kementerian? Nggak boleh, kamu nggak boleh potong kayu ukuran segitu katanya. Gimana mau jualan gitu? Nah ini contoh benturan peraturan. Tapi persisnya saya nggak tahu. Kira-kira seperti itulah. Jadi ada satu objek yang dengan tujuan berbeda. Sama lah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian kan. Kalau kata Menteri Pertanian, kita swasembada pangan, segala macam, stop impor segala macam. Kata Menteri Perdagangan, ya kita kan dagang. Kalau nggak jual kita beli kan gitu. Logika dagang kan gitu. Gimana kamu mau melarang orang impor suruh tanam ini apa segala macam? Tugas saya di Menteri Perdagangan itu ya jual beli kan begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Les? Nah, ini yang kemudian sebenarnya karena itu tadi satu ya, yang temuan awal saya memang masing-masing menteri kemudian diberi kewenangan.
ya diberi kewenangan untuk bikin regulasi. Jadi saya kembali lagi, begitu dia levelnya turun ke PP sama Perpres, kalau kita bandingkan bro, itu jumlahnya dengan peraturan menteri pun lebih sedikit. Lalu dibantah, oh iyalah wajar lebih sedikit katanya. Kenapa? Karena kan peraturan itu kan semakin ke bawah dia kan semakin banyak. Nah, kan begitu ya. Saya setuju itu. Jadi undang-undang kan pasti lebih sedikit dari PP. PP pasti lebih sedikit dari Perpres atau Permen. Cuma masalahnya begini, begitu di lingkungan presiden, ya kan, kekuasaan membuat regulasi itu kan menjadi bercampur-campur ya. Antara regulasi yang dikeluarkan presiden sama regulasi yang dikeluarkan oleh menteri. Nah, kan begitu. Nah, itu yang saya tulis. Di kekuasaan legislasi itu sebenarnya ya, kalau kita bagi, selain kekuasaan legislasi presiden membuat undang-undang bersama DPR, itu hanya di Indonesia ya. Kalau di negara lain kan enggak. Dia punya kekuasaan legislasi juga untuk menurunkan pengaturan lebih lanjut di bawah undang-undang. Nah, ini yang kemudian ternyata fakta yang kita temukan, masing-masing lembaga yang ada di bawah kekuasaan presiden ternyata punya kebebasan mandiri, ya kan, untuk bikin regulasi. Nah, itu akhirnya Pak Presiden kemarin, ini betul, saya terkonfirmasi pernyataan beliau. Waktu serapan anggaran yang beliau marah-marah sama para menteri kesehatan, salah satunya menteri kesehatan itu. Ya. Kalau butuh peraturan presiden, saya bikinkan. Butuh PP, saya bikinkan. Butuh perpu, saya keluarkan, ya kan? Jika perlu saya bubarkan lembaga, itu kan kalimatnya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nah, kalau saya bertanya, kok Pak Presiden nanya ke menterinya gitu, kamu butuh apa gitu, mestinya kan kamu ini saya keluarkan kebijakan, kamu kerjakan, kan begitu ya. Jadi kok, aduh saya nggak usah lah saya lanjutkan. Jadi secara ketatanegaraan, mestinya kan Presiden mengatakan untuk bidang kesehatan ini regulasinya, kamu kerjakan. Untuk bidang pendidikan ini regulasinya, kamu kerjakan. Kalau kemarin kan enggak, dia bertanya. Seolah-olah dia mau bertanya, kamu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, apa sih yang menghambat kamu sehingga kinerja kamu lambat? Oh, saya butuh ini Pak, saya keluarkan. Seolah-olah seperti itu. Mestinya kan nggak begitu. Gitu. Ini ada undang-undang, ini ada konstitusi. Saya selaku presiden, baik regulasi, dia kan bikin ya. Menteri Kesehatan, kamu kerjakan ini. Menteri ini, kamu kerjakan ini. Dengan modal regulasi yang dia keluarkan. Nah, itu yang kemudian saya lihat, secara ketatanegaraan ya, saya kemudian menulis apa iya kemudian menteri itu punya kewenangan mandiri seperti yang sekarang kita lihat, sehingga dia bisa bikin regulasi sendiri, yang kemudian dalam tanda petik ya, baru kemarin-kemarin juga tuh mulai ada edaran kalau nggak salah saya baca dari dari Seskap kalau nggak salah, seluruh peraturan yang keluar itu harus melalui Kementerian Sekretaris Kabinet untuk diperiksa substansi materinya, proses harmonisasi lah atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya kan itu kan saya pikir tidak perlu ada gitu loh. Kalau seandainya ada hal yang kemudian lebih tepat bisa dilakukan. Saya kasih contoh begini. Ada pula praktek keputusan bersama menteri, coba bayangkan. Coba bayangkan. Keputusan bersama ada SKB ya, surat keputusan bersama menteri. Coba kalau logikanya, kalau sudah lintas kementerian, ngapain bikin SKB, ngapain putusan bersama gitu ya. Kan bikin aja PP gitu ya. Atau bikin Perpres gitu. Kan ini udah lintas kementerian gitu. Bahkan kita di kampus ya ditanya, mahasiswa penulis kedudukan SKB menteri. Apa kedudukannya di hierarki nggak ada, dia pun nggak ada. Akhirnya saya mikir, kok SKB dibuat gitu. Kalau logikanya kan gini loh, kalau sudah lintas kabupaten kota, bikin perda provinsi kan begitu. Kalau sudah lintas provinsi, bikinlah undang-undang kan gitu. Kalau sudah lintas kementerian, bikinlah peraturan di atas kementerian itu apa, PP atau Perpres. Nah ini contoh-contoh kemudian beberapa regulasi yang saya pikir ini nggak pas. Itu contoh juga. Lalu makanya kemudian semestinya kan ini selesai di regulasi di tingkat presiden. Bagi saya produktivitas regulasi itu mestinya ada di tangan presiden gitu, bukan tangan menteri. Ini saya mau lagi teliti ya. Bagaimana kemudian mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kenapa? Kalau di presiden antar kementerian itu jadi begini. Sebenarnya kan kalau presiden yang membuat regulasi, secara substansi kan juga bukan presiden yang nyusun. Jadi kan, nggak mungkin dong presiden bikin peraturan banyak-banyak segala macam. Bukan begitu. Itu teknisnya kan pasti akan datang dari menteri yang bersangkutan kan begitu. Nah, tetap saja menteri Pak, saya butuh regulasi tentang bidang pertanian nih Pak.
karena ini nyangkut perdagangan juga, nyangkut juga dengan apa namanya itu PU misalnya untuk sarana prasarana, tolong bikinkan PP-nya kan begitu. Kan nggak mungkin Pak Jokowi yang nyusunnya gitu ya. Kan timnya pasti dari kementerian, rapat lintas kementerian, akhirnya kebijakan itu dibungkus dalam peraturan pemerintah. Nah, kalau itu terjadi, itu kan sudah terintegrasi kebijakan. Ketimbang kemudian menteri ini bikin peraturan sendiri, menteri ini bikin peraturan sendiri. Nah, ini yang kemudian saya mau lihat. Jadi, ini yang kemudian saya pikir salah satu faktor kenapa kemudian overregulasi. Nah, dan saya nggak tahu ya, kenapa ini tidak bisa dikendalikan oleh presiden. Nah, ini nggak tahu. Silakan menteri. Nah, itu kan yang direncanakan oleh Presiden Jokowi hendak ditertibkan. Walaupun agak kontradiktif ya, karena ternyata di Omnibus Law yang Presiden atau pemerintah ikut berpartisipasi membuatnya, malah banyak sekali PP kan, 400 PP kan, jadi over regulasi lagi. Nah, Presiden kan berencana untuk menertibkan over delegasi ya? Ya, mau menertibkan regulasi di ruang eksekutif melalui pembentukan Pusat Legislasi Nasional atau Badan Regulasi Nasional. Anda pernah menulis itu di Kompas, dan itu menjadi pembahasan yang menarik. Tapi sampai sekarang kita belum dengar tuh Badan Regulasi itu terbentuk. Ya. Atau nunggu Anda selesai dulu sekolah S3 kali ya. Itu kenapa? Apa pentingnya Badan Regulasi? Saya ingat ceritanya Gus Dur, Bro. Jadi saya tidak tahu persis negaranya negara mana ya. Yang kemudian Gus Dur pernah cerita gini, negara ini katanya sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau nggak salah dia Jepang gitu ya. Amerika banyak bicara, banyak bekerja katanya. Terus ada lagi yang nggak ada bicara, pokoknya itu lagi kira-kira. Lalu kan ditanya, Indonesia apa Gus? Katanya kan. Yang dibicarakan beda sama yang dikerjakan gitu. Itu apa? Jadi Gus Dur kan waktu itu kasih 3 negara, terakhir Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak diapakan juga seperti pernyataan Gus Dur dikutip sebelumnya itu ya. Ya sampai ke urusannya ke penegak hukum itu. Tapi kalau ini saya nggak sebutkan ya. Jadi itu kira-kira Gus Dur begitu. Nah, Indonesia itu kata Gus Dur, apa yang dibicarakan beda sama apa yang dikerjakan. Nah, kira-kira itu menjawab nggak pertanyaannya Bro Eva itu? Ya. Kita dulu berdebat, berdiskusi, seminar kemana-mana, saya ingat betul itu Bappenas, ya, bikin seminar, bikin forum, akademik, kajian, penelitian, segala macam, sudah bikin desainnya segala macam, bahkan sudah revisi Undang-Undang 12 2011, melalui Undang-Undang 15 ya, 2019 ya kalau nggak salah, untuk hanya sekedar memasukkan ya ketentuan tentang badan tadi itu, badan yang mengurusi badan atau lembaga ya. Dan saya ingat betul secara politik, ya ini janji Pak Jokowi waktu kampanye. Dan itu yang saya tulis waktu itu kan. Nah ini enaknya Bro, kalau tulisanku cuma jarang-jarang keluar, dia jadi viral gitu kan. Tapi kira-kira kalau lembaga itu atau badan itu dibentuk, bentuknya seperti apa dan apakah akan efektif kemudian menata regulasi di tingkat eksekutif yang Anda sebutkan memang kacau dan terlalu banyak regulasi itu. Jadi kan ada 2 hal yang kemudian mau ditertibkan. Satu, proses penyusunannya, ya, itu mau ditertibkan. Lalu yang kedua, batasi kewenangannya. Ya. Nah ini yang saya kemudian mau tulis ini. Saya lebih gagasannya nanti mau membatasi kewenangan menteri dalam menyusun peraturan menteri itu. Jadi nanti bukan tidak boleh, tapi dibatasi nanti. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan nanti, dimudahkan lah. Nah, yang ingin saya katakan itu, jadi bagaimana dia bisa penyusunannya itu yang kemudian ditertibkan. Kenapa? Ternyata kan saya kutip ini hasil penelitian Bappenas ya. Waktu itu saya ikut seminarnya di Jakarta. Ada 4 kelembagaan yang kemudian membidani ya, atau saling berkait tentang pembentukan regulasi di negara kita. Jadi dapurnya ya, ada BPHN, ada Dirjen Perundang-undangan, ada Kementerian Sekretaris Negara, ada Kementerian Seskap juga, ya, termasuk kementerian-kementerian sektoral. Ya. Tapi yang dapurnya nih kan, kalau kementerian sektoral dia kan induknya ke Dirjen PP kalau menurut saya. Kalau BPHN itu membidangi untuk undang-undang, kalau yang Seskap sama
sama Sesnek itu kalau nggak salah Perpres itu, ya Perpres sama Kepres itu beliau berdua tuh. Nah, PP itu Dirjen Perundang-undangan. Nah, ini kan keempat-empatnya ini coba bayangkan ya. Padahal kalau kita lihat suatu sistem hukum itu kan satu ya, satu payung gitu kan. Mesti kan ada satu integrasi juga lembaga yang nyusun kan begitu. Nah, gagasannya kan udah bagus waktu itu ya. Pokoknya tidak ada perdebatan untuk gagasan membentuk lembaga itu dan semua orang sudah mengamini dan sudah jadi produk hukum ya di dalam Undang-Undang 15. Tapi kemudian ya kau yang berjanji, kau yang pula yang mengingkari kan begitu. Kajian ilmiahnya udah lengkap segala macam, bahkan kajian resminya dari Bappenas pun sudah ada. Tinggal waktu itu kita cari nama. Nah, ini nama-nama ini yang unik-unik ya. Ada BRN, Badan Regulasi Nasional. Saya kasih nama PLN itu, Pusat Legislasi Nasional ya. Supaya nggak katanya kalau ya jangan mirip-mirip sama apalah, sama apa PLN listrik. Lalu ada juga apalagi waktu itu Badan Legislasi Nasional ya kata saya. Balegnas, nah, ada juga Balegnas katanya. Jadi banyak itu kreatif namanya itu. Ada lagi Pusleknas, ada juga tuh Pusleknas. Namanya udah banyak tuh. Jadi kayak kita menunggu kelahiran anak ya. Sudah punya banyak alternatif nama gitu ya. Tapi ternyata nggak jadi lahir. Keguguran ya. Keguguran ya. Dan yang ini yang kemudian kita kritik juga. Tiba-tiba kemudian Pak Jokowi muncul dengan gagasan Omnibus Law untuk merampingkan regulasi itu. Nah, ini yang kemudian kita kritik. Jadi, yang dia diskusikan dulu apa, yang dia janjikan dulu apa, tapi yang kemudian muncul Omnibus Law. Dan justru Omnibus Law ini yang kemudian melahirkan pertentangan-pertentangan dari banyak pihak. Saya termasuk yang menentang itu tadi. Kenapa? Tesis saya waktu itu mengatakan begini, kenapa yang ditertibkan undang-undang? Kan begitu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ya kan? Ayo kita buka undang-undang yang ada di Omnibus itu kan. Kita tinggal lihat aja tuh, mana yang saling bertentangan. Ya kan? Kalaupun mereka bertentangan, selesai kok melalui asas kan gitu ya. Tapi ternyata kan tidak. Apa yang disusun di Omnibus ini tidak menyelesaikan pertentangan, tapi membuat norma-norma baru yang dalam tanda petik itu tadi, pro kapitalis, pro pengusaha, dan tidak pro pada lingkungan, dan segala macam itu. Jadi kalau kita lihat rumusan-rumusannya, misalnya AMDAL ini menghambat investasi sebagaimana diatur di undang-undang ini, misalnya begitu. Nggak ada kan nggak argumentasi itu. AMDAL dianggap lama, AMDAL dianggap ini, terus gimana? AMDAL dihilangkan, AMDAL dipotong waktunya, kan begitu. Jadi bukan AMDAL bertentangan dengan undang-undang lain, tapi AMDAL bertentangan dengan mungkin kelompok-kelompok yang mungkin selama ini merasa kesulitan dengan proses AMDAL itu, kan begitu. Jadi penataan yang kemarin melalui Omnibus Law itu bukan bagi saya tidak menyelesaikan pertentangan, tapi sebenarnya memang ya seperti yang kita diskusikan, malah merevisi ya, memunculkan norma-norma baru. Kan nggak ada tuh narasi yang kita dengar ya. Oh, dipetakan tuh, undang-undang ini bertentangan sama undang-undang ini, katanya. Kan begitu ya. Sehingga dari dua undang-undang ini, undang-undang pasal ini kita cabut, kita pakai undang-undang ini. Kan begitu. Kalau begitu kan baru masuk akal ya, menyelesaikan pertentangan. Tapi jangan lupa, kalau ada pertentangan sebenarnya kan tanpa Omnibus juga selesai dengan asas kan. Ini sektor apa, tinggal kita lihat lex spesialis, mana lebih dulu, dan macam. Nah ini misalnya pendidikan tinggi. Tiba-tiba muncul norma dosen asing ada sertifikasi. Kalau dulu diatur kan begitu, sekarang jadi begini, mempermudah dosen asing. Nah ternyata ketentuan dosen asing kan nggak ada tuh pertentangan sama undang-undang lain gitu ya. Artinya kan dia memang ingin memasukkan norma baru kan begitu, bukan menyelesaikan dosen asing nggak bisa masuk gara-gara bertentangan sama undang-undang apa gitu, undang-undang kewarganegaraan, undang-undang apa gitu, kan nggak ada begitu. Ini yang kemudian saya pikir ya itu tadi tidak menyelesaikan masalah dan persis seperti yang tadi Bro Eva katakan ya kita lihat nanti sudah rumit di level undang-undangnya itu akan semakin rumit di level peraturan pelaksanaannya nanti. Itu akan kalau problematika di tingkat eksekutif juga terjadi banyak hal karena mungkin presiden atau kabinetnya tidak memilih cara yang paling benar untuk menata regulasi. Lalu tadi Bro Charles menyinggung juga bahwa ada juga proses atau pembentukan legislasi yang bermasalah di tingkat DPR. Yang sebenarnya melibatkan pemerintah kan. Nah, di titik tertentu saya melihat kabinet apa masalahnya? Karena kan banyak juga yang punya kompetensi memahami
bagaimana legislasi itu perlu dibentuk dengan baik. Jadi ada tuduhan. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah tuduhan ini beralasan atau salah sama sekali ya. Tuduhan bahwa seringkali pembentukan peraturan itu baik di DPR, di kekuasaannya DPR, atau kemudian di ruang eksekutif, seringkali banyak pesanan dan titipan, sehingga kemudian masing-masing peraturan itu bertabrakan. Yang seperti ini memang terjadi, atau kemudian ada pihak-pihak yang kemudian merusak sistem yang ada. Solusinya kira-kira secara keilmuan Pak Charles apa ya untuk kemudian menata selain membangun badan regulasi nasional atau kemudian penataan melalui pembatasan. Ya, yang seperti ini agar tidak masuk gitu. Saya ingat kita pernah kuliah soal pembentukan legislasi yang responsif dan represif. Ya. Apakah ini juga bagian dari dua tatanan itu ya? Itu dari buku Prof. Mahfud kita banyak belajar. Ya. Nah, nggak tahu nih Prof. Mahfud masih ingat ya, kayak masih ingat ya pasti ya. Pasti beliau kan itu ya. Apalagi beliau itu. Nah, begini. Jadi kalau di yang saya lihat itu ya, salah satu gagasan dari pusat legislasi itu kan waktu itu begini. Selain mengintegrasikan, lalu menata proses, lalu mengintegrasikan lembaga yang membentuk, lalu menata proses menjadi jadi dapurnya itu satu. Karena kan semuanya itu kan produknya presiden kan begitu ya. Sebenarnya harus dibaca begitu ya. PP itu produk presiden, Perpres itu produk presiden, Permen itu produk presiden karena dia yang berada di bawah kekuasaan dia kan gitu. Termasuk lembaga pemerintahan kementerian itu. Nah, kan ini yang mau diintegrasikan. Nah, upaya mengintegrasikan ini sebenarnya dicoba juga oleh Kemenkumham waktu itu ya. Kalau nggak salah saya keluarlah Permen Kumham, kita patut apresiasi untuk mengintegrasikan terutama tentang peraturan menteri, kewajiban harmonisasi dan sinkronisasi. Tapi yang lain-lain kan tidak. Itu kan hanya terjangkau sampai situ. Dan itu levelnya hanya di Permen Kumham. Ya waktu itu kemudian banyak juga kementerian yang menolak. Apa dasarnya kita harus harmonisasi dan segala macam peraturan menteri itu ke Permen Kumham. Apalagi cuma peraturan menteri. Nah, ada peraturan lain yang kemudian juga dibentuk di tempat lain gitu. Jadi tadi saya katakan PP itu di Kemenkumham sendiri, di luar kementerian terkait, temanya, Perpres itu menjadi ranahnya Setkap atau Setnek kalau saya nggak salah ya. Nah, yang lain-lain itu kan LPNK juga begitu. Jadi mengintegrasikan itu, gagasan yang berikutnya adalah sebenarnya kan juga mengiringi bahwa lembaga ini itu berada langsung di bawah kendali presiden, kan begitu. Nah, sehingga waktu itu ada muncul gagasan, apakah dia kementerian atau lembaga non-kementerian, yang kemudian kalau di Amerika itu katanya apa? West Wing itu. Dan waktu itu kan pokoknya ini lembaga berada di bawah presiden dan presiden langsung kontrol langsung gitu. Jadi dia monitor di situ. Jadi, nah kepalanya itu kemudian apakah mau ditaruh di selevel menteri atau selevel pejabat setingkat menteri. Saya nulis waktu itu harus selevel menteri. Kenapa? Karena urusan bidang hukum itu diatur di undang-undang itu kan harus dijabat oleh menteri. Nah, mungkin Menteri Kumhamnya yang kemudian akan menjabat. Tapi dia mendapat posisi yang apa ya. Nah, sebenarnya kalau mau lebih efektif, kalau ada sedikit perubahan dalam konteks struktur kementerian, posisi itu sebenarnya kan bisa ditempatkan di Kemenko Polhukam ya. Kalau dengan desain yang kemudian tetap mempertahankan Kemenko ya, harusnya ruang itu kan bisa ditaruh di Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam kan namanya itu baru bagi saya secara topik sudah pas lah itu. Ada posisi Kemenko, kalau itu. Jadi ingin mengoptimalkan lah peran Kemenko Polhukam. Tapi kan begitu disahkan Perpresnya tentang struktur organisasi kementerian, ya Kemenko ya seperti yang sudah-sudah aja gitu, nggak ada gebrakan apa-apa. Jadi kalaupun lah badan itu tidak dibentuk gitu kan, tapi gagasannya waktu itu kan tetap menaruh di bawah presiden. Apa maksudnya menaruh di bawah presiden itu? Ini menunjukkan bahwa persoalan regulasi itu ada kekuasaan presiden dan dia harus kontrol langsung kan gitu. Jadi kalau ditanya apa solusinya, ya presiden harus kontrol gitu loh. Kontrol siapa? Ya menteri-menterinya itu, kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan gitu. Jadi presiden itu kan mainnya di level itu kan, di level regulasi gitu kan. Nah sekali-sekali nanti berusukan regulasi yang kemarin saya tanda tangani jalan nggak sih kan begitu. Kan begitu. Jangan dibalik begitu loh. Begitu belusukan, ini ada regulasinya nggak sih? Sehingga ditanya,
masalah ini kamu butuh regulasi nggak? Nah ini terbalik logikanya gitu loh. Jadi sudah jarang belusukan sekarang, bro. Karena kan corona. Corona. Ya, tadi menarik ya soal West Wing itu. Nah, kita kan West Wing kita ada 3. Ada Mensesnek, Seskap, KSP begitu ya. Apakah ini juga bagian dari apa ini jadi bagian yang membuat kemudian proses katakanlah konsolidasi regulasi itu tidak berjalan di istana, sehingga akhirnya banyaknya regulasi itu sebenarnya adalah kealpaan sendiri karena tidak terkonsolidasi dengan baik. Kan ada gium begini, bro. Jadi kalau suatu pekerjaan itu diserahkan kepada banyak pihak, jadi banyak pihak yang mengerjakan satu hal, pada akhirnya nggak ada yang bekerja, kan begitu. Karena jadi, merasa tanggung jawab masing-masing. Nah, kita ngerjakan masalah. Syahnu sudah mengerjakan gitu, pasti Syahnu sudah menyelesaikan gitu. Ini pasti Menkumham sudah melakukan ini. Oh kata Menkumham, Sesnek sudah melakukan ini. Kata Sesnek, kayaknya Seskap deh yang lebih pas. Akhirnya nggak ada yang mengerjakan. Nah ini yang sebenarnya itu gagasan mengintegrasikan kan itu, ya. Apakah itu harmonisasi, sinkronisasi, evaluasi kan begitu. Gagasannya waktu itu kan pokoknya ada satu lembaga, terserah mau kementerian mau apa, yang di bawah kontrol presiden. Jadi kita kan juga tidak pada posisi bubar-bubarkan gitu. Apa mau ditaruh di KSP, mau ditaruh di Sesnek. Kalau di zaman-zaman dulu kan di Sesnek kalau nggak salah saya ya. Zaman Pak Harto, zaman Pak SBY kalau nggak salah ya di Sesnek ya. Proses itu ya ada ya. Karena kita lihat dari pengundangan itu kan Sesnek biasanya itu ya. Tapi waktu itu masih juga tetap tersebar BPHN macam. Tapi yang intinya itu kan begitu. Kenapa penting satu ini? Coba bayangannya. Kalau dapurnya satu, jadi begini. Misalnya kita undang-undang, dapurnya BPHN misalnya. Nanti bikin PP-nya, kan BPN pasti tahu tuh, spiritnya undang-undangnya apa, kan gitu. Nah, kan itu. Apa nih maksudnya ini, asbabun nuzulnya, pasal-pasal ini muncul apa, sehingga dia tahu tuh, regulasi ke bawahnya apa. Begitu juga menteri juga punya dia. Jadi, orang yang terlibat itu mengawal tuh, sampai nanti ke tingkat yang lebih rendah itu. Nah, itu kan mengintegrasikannya itu tadi, ditaruh di dalam satu lembaga tadi. Nah, ini yang kemudian saya pikir lagi-lagi nggak jadi gitu. Jadi kalau ditanya, apa solusinya? Presiden, kembalikanlah fungsi ketatanegaraan, konstitusional ketatanegaraan itu pada posisinya. Apa itu? Bahwa Pak Presiden itu punya kewenangan di bidang legislasi di kekuasaan di eksekutif juga kan. Dalam hal apa? Membuat regulasi turunan dari undang-undang. Ya semuanya itu harus atas seizin, sepengetahuan, bahkan sekehendak beliau gitu, atas sekehendak beliau. Jadi mestinya ini logika sederhana ya. Menteri itu kalau mau bikin, Pak, saya mau bikin peraturan tentang Gojek. Nah, ini Gojek yang menarik. Sorry, bukan Gojek. Tolong saya mau bikin peraturan PSBB kemarin itu ya. Pak, saya mau bikin peraturan tentang melarang orang untuk naik motor waktu PSBB. Nah, mestinya kan, oh iya, Bu, silakan. Terus datang lagi Menteri Kesehatan. Pak, saya juga mau bikin. Oh, kamu berdua mau bikin. Kayaknya nggak cocok. Kita bikin PP. Kan begitu. Kalau ini kan enggak. Permen hub-nya keluar, boleh boncengan, Permenkes bilang, enggak boleh boncengan. Nah, pusing orang kan. Orang mau baca, itu sama dengan dilarang mudik, tapi boleh pulang kampung. Gitu. Jadi bingung orang kan, dua aturan yang berbeda. Ya, itu. Jadi akhirnya kan, ya kali, boncengannya di depan. Jadi, sudah dibahas tadi ada problematika soal pembentukan regulasi di DPR, juga terutama di eksekutif. Paling menarik sebenarnya pertanyaannya begini, ada harapan enggak kita akan berbenah atau ini akan menjadi konflik yang tidak terselesaikan? Karena Anda dengan anekdot yang Anda ceritakan soal Gus Dur tadi menarik, bahwa kita mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita diskusikan. Kita diskusi sesuatu A, tapi yang kita kerjakan Z begitu ya. Nah, ada harapan enggak, Les, ke depan regulasi kita ini akan lebih tertata? Anda kan pernah studi juga di Jepang ya, melihat bagaimana orang Jepang membangun regulasinya dengan tertib. Perbedaannya itu kenapa semua terjadi perbedaan antara Jepang dan kita dalam menata regulasi? Karena kita nggak konsisten. Kalau cerita Gus Dur, orang Jepang itu dia
banyak bicara atau banyak apa ya? Sedikit bicara banyak bekerja ya orang Jepang ya. Itu kalau Iya, yang iya. dikutip juga orang Jepang. Jadi kita nggak konsisten kan begitu. Dan semuanya kemudian ya datang tadi ya. Jangan-jangan ini memang kemudian akhirnya kita melihat pesanan gitu ya. Nah, ini celakanya begini, kita kadang-kadang merasa sebagai akademisi apa ya akhirnya dihadirkan sebuah persoalan lalu kita dipaksa berpikir ya untuk apakah membenarkan atau setidaknya memaklumi ya gagasan-gagasan dari para politisi kita itu. Itu masuk omnibus law ini lah. Ya kan yang dulunya kemudian nggak pernah ini tiba-tiba kita muncul lalu akademisi terbelah kan, ada yang pro, ada yang kontra kan gitu. Nah, lalu para politisi kemudian jangan ngambil, ya dia yang pro aja nih alasannya kan begitu. Jadi kan bikin masalah ini masyarakat disuruh berpikir untuk mencari apa ya solusinya dan tinggal ya ternyata kan begini ini yang sering terjadi muncul itu. Lalu apakah ada harapan? Nah, ini penting. 75 tahun kita merdeka, ya harus dikaitkan ke sana karena video Nah, ini dekat itu. iya, iya, Perayaan. iya. Jadi 75 tahun itu saya pikir ini sudah negara sudah mendekati angka 100 itu kan apa ya sudah luar biasa ya kalau kita lihat ya. Dan usia 75 kalau untuk orang kan udah tua itu ya udah mau mati sebenarnya udah meninggal ya. Tapi kan udah banyak bonusnya ya itu ya. Udah tapi kalau kalau sebuah negara 75 itu kan mestinya kan tambah matang ya, tambah matang. Kenapa presidennya sudah banyak, gaya pemerintahnya sudah terlihat gitu ya. Nah semestinya kan yang ke belakang itu kan mesti jadi pembelajaran. Dan banyak saya lihat apa yang kemudian terjadi di masa lalu itu kemudian akhirnya kita ini bukti ya kalau kita sudah negara. Jadi kalau kita sudah mulai tua itu kan kata agama kita itu ya perangai kita itu kelakuan kita itu pasti udah mulai kembali lagi ke masa lalu kan begitu. Nah ini juga begitu di usia 75 ini banyak kemudian kebijakan-kebijakan itu kembali lagi ke masa lalu. Nah, ini juga ya mulai lagi bicara-bicara yang kemarin yang ribut-ribut itu saya nggak perlu sebutkan itu bukti kita negara tua. Apa itu negara yang kemudian kalau sudah mulai melakukan kelakuan yang di masa lalu. Nah itu ya. Nah bahaya ini kalau saya lihat ya bahaya. Kalau mestinya sebuah negara itu kan mestinya semakin dewasa dan semakin inovatif ya. Jangan kemudian kayak kehabisan ide gitu loh. Kok dulu masa lalu misalnya kita ada di fungsi ABRI, TNI, Polri gitu ya. Sekarang kok mau diulangi lagi gitu ya, begitu-begitu ya. Mestinya kan cari kreativitas yang kemudian yang lebih pas gitu. Dulu kita ada penataran tempat, sekarang kok mau dibikin lagi begitu-begitu ya. Nah, mestinya ada inovasi baru. Jangan hanya sekedar ganti nama, ganti casing. Makanya harapannya ya tentu kita tetap berharap. Kuncinya apa bagi saya ya kuncinya presiden harus tegas dan demokratis gitu. Kita tidak mau ya presiden yang tegas saja. Kenapa kalau tegas saja nanti kita ngulangi lagi kejadian masa lalu kan begitu. Seperti siklus Chapolidis yang sering kita ajarkan di ilmu negara itu. Jadi bahaya nih kalau kemudian kan itu tadi ya tarik menarik gitu ya. Apakah menjadi demokratis seolah-olah pemerintah tidak berwibawa atau menjadi otoriter? Bagi saya itu keduanya bisa dikombinasikan. Pada satu titik, misalnya untuk seorang menteri, beliau kan bisa otoriter. Menteri yang nggak kerja pecat gitu loh. Dan itu akan diapresiasi gitu. Jangan menteri yang nggak kerja malah seolah-olah demokratis. Kamu kerja ya, gini ya, gitu ya. Jadi aduh, ini mestinya kan begitu ya. Jadi pada satu titik dia harus tegas gitu kepada masyarakatnya, misalnya dia lebih demokratis begitu. Nah, ini kemarin saya ya itu makanya di dalam sebuah diskusi bubarkan lembaga negara akan memberhentikan menteri. Jangan gitu loh. Nggak usah diributkan. Berhentikan aja gitu. Nggak usah di, Jadi, jadi ada kesan gara-gara memang pemimpin kurang tegas dalam menjalankan peran dan fungsinya ya. Menarik Pak Charles. Dalam banyak hal Anda mengkritik proses itu dan menyarankan bahwa presiden bisa melakukan sesuatu. Nah, mudah-mudahan saran Pak Charles didengarkan. Tapi sebelum ya, kita ini, ada nggak satu hal yang penting perlu diperhatikan negara atau publik luas juga dalam pengelolaan regulasi dan soal regulasi lah seluruhnya, boleh juga mau disinggung legislatif kembali atau eksekutif bahkan yudikatif ya.
yang juga ini belum kita diskusikan soal regulasi yudikatif yang unik sebenarnya ya, yang juga di beberapa negara sebenarnya tidak ada gitu ya. Masa yang membuat putusan buat regulasi. Nah, Anda punya ruang, saya kasih ruang 1 menit untuk memberikan saran masukan bagi Indonesia di 75 tahun dalam menata regulasi. Merdeka dari regulasi yang rumit ya. Silakan, Charles. Ya, jadi kuncinya begini, membuat regulasi itu ya harus sabar gitu. Ini yang penting menurut saya. Jadi harus sabar, harus partisipatif. Itu yang kemudian jangan mau instan gitu loh. Karena kita lihat kan sekarang kan enggak, semuanya mau instan. Omnibus Law mau ditarget 100 hari gitu loh. Itu nggak ada dalam dunia manapun. Sekarang sudah 200 ya, hari. Iya. Yang bisa ditarget-target begitu misalnya kalau mudik H-7, H+7 boleh. Tapi kalau kenapa proses politik ditarget seperti itu nggak akan ini. Yang dibahas ini ya bikin apa aja ya, sesuatu, ini kan tidak matematis ya. Kerjanya tidak matematis. Kalau kerja bahkan di ilmu eksak sendiri yang matematis, merencanakan jalan 100 hari itu pun kadang-kadang suka meleset kan begitu. Bangun fisik saja itu bisa meleset jadwal waktunya. Nah ini bangun norma gitu loh, yang kemudian dimensinya politik, ekonomi, sosial, budaya macam itu tidak sabar gitu. Makanya dan kalau mau selain sabar juga komprehensif gitu loh. Jadi betul-betul kajian, misalnya kita selalu kritik ya naskah akademik itu kan sering disembunyikan gitu. Pertanyaannya sederhana saja. Sebuah naskah akademik kalau disembunyikan sama dengan karya akademik, kalau disembunyikan pasti tidak kredibel kan begitu. Kita kalau bikin tulisan makalah yang rasanya nggak pas gitu, asal-asalan, pasti kita nggak akan publish. Tapi kalau kita yakin literaturnya, yakin ini kajiannya, yakin, publish kemana-mana itu, terus Scopus lah dan segala macam itu. Nah begitu kan naskah akademik. Kalau sudah mulai sembunyi-sembunyi, pasti bikinnya nggak kredibel, karena dia takut pasti ini. Dan itu jadi syarat formal saja, ya, untuk lampiran gitu. Nah ini yang kemudian saya lihat naskah akademiknya juga tidak komprehensif, terutama dalam hal apa? Dalam hal memetakan kalau sebuah undang ada impact ya, ada apa regulatory RIA ya, impact assessment ya, regulatory impact assessment. Itu nggak dibahas. Impact itu yang paling sederhana, impact-nya terhadap undang-undang lain apa gitu. Nah ini kadang-kadang juga nggak terjadi deh. Makanya sabar, komprehensif. Jadi kalau bisa bikin undang-undang itu ya agak lebih, kalau saya ya termasuk mungkin setelah saya lihat, kenapa nggak didetailkan itu loh di undang-undang itu. Detail, kemudian dikurangilah mandat delegatif itu ya, memberikan delegasi itu. Jadi karena ada doktrin sih, ada teori yang saya baca ini, saya telusuri baru dapat itu John Locke yang bilang ya, non delegasi doktrin itu ya. John Locke itu bilang kekuasaan legislasi itu kan punyanya lembaga legislatif. Jadi semestinya katanya dia tidak boleh didelegasikan, karena itu punya rakyat gitu. Jadi ketika dia memberikan teori pemisahan kekuasaan itu ya dulu kan dengan John Montesquieu itu dia bilang ya legislasi itu ya para legislator. Jadi ada atur gitu loh, jangan ada kasih ke orang gitu. Nah kemudian kan teori itu kan ternyata setelah dipraktekkan agak sulit. Kenapa? Salah satu faktornya memang para legislator males gitu loh. Karena nggak mau berlama-lama. Bikin undang-undang itu nggak mau berlama-lama gitu kan. Jadi makanya kemudian kan coba deh kita lihat yang dulu ya, KUHP bisa abadi itu ya, karena kan katanya kan kajiannya berlama-lama kan gitu. Nah kita kan nggak kajian sebentar, coba lihat daya berlakunya pun sebentar. Sekali 5 tahun, sekali 6 tahun, ini udah ada rutinitas. Ini mungkin akan ada penelitian ya. Undang-undang kita itu kalau mau kita lihat, nanti ini ada penelitian menarik perlu dilakukan ya. Kira-kira berapa lama sih durasinya mulai berubah. Sekarang itu kita sudah mulai merasa bosan ya. Ketika ada 10 undang-undang, ini udah 10 tahun, oh harus direvisi. Ada alam sadar kita, di luar alam sadar kita, muncul seperti itu. Kayak undang-undang ini, contoh lah beberapa nih, undang-undang keterbukaan informasi publik 2008, udah 12 tahun, ini udah patut direvisi ini. Walaupun memang kemudian karena memang prosesnya dulu juga sempurna dan segala macam. Tapi kenapa memang kemudian coba tadi itu membuktikan bahwa proses penyusunan yang sebentar ya akhirnya juga daya berlaku itu nggak sesaat kan gitu. Makanya kalau mau bersabar, lebih berkualitas lah produk itu, sehingga kemudian betul-betul nanti
Yang akan turun itu teknis-teknis saja. Jadi dicuklak-cuklak aja gitu. Paling nanti edaran, instruksi, karena udah lengkap di dalam regulasi di undang-undang. Saya mau kasih contoh nih, sebelum ditutup ya. Undang-undang desa ini contoh yang kemudian merumitkan regulasi. Sampai ketika daerah, tadi ditanya peraturan daerah. Jangan salahkan juga daerah bikin perda. Nah, ini saya mau kritik ya. Undang-undang desa itu mengamanatkan PP. Oke, PP-nya satu. PP tentang pelaksanaan undang-undang desa. PP saya lupa lagi. Aduh ya Allah. Nanti kita lihat ya. Nah, PP 47 ya. Nantilah kita lihat ya. Saya lupa. Jadi ada PP-nya satu. Nah, di PP itu turun lagi ke permen. Ya. Dari permennya turun ke perda. Coba bayangin ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini pengalaman ini. Sekarang tentang desa itu ada 5 hal pokok yang biasanya diatur. Pemilihan kepala desa, badan musyawarah desa, struktur aparatur desa, badan usaha milik desa, sama satu lagi itu saya lupa ya. Keuangan desa. Nah, keuangan desa itu diatur di Permen Kiwada, Permendesnya ada, Permendagrinya ada. 5 ini bro, 5 ini itu ada Permendagrinya sendiri-sendiri. Ya. Ada Permendagri, ada pemilihan kepala desa, aparat desa, oh iya penataan desa satu ini, penataan desa. Kelima Permendagri ini memerintahkan bikin perda. Akhirnya lahirlah 5 perda di masing-masing kabupaten kota. Perda pemilihan kepala desa, aparat desa, badan usaha milik desa, dan segala macam. Jadi ada 5 Permendagri, ada 5 perda kabupaten kota. Sumatera Barat dikali 18 sudah 90 perda kabupaten kota. Se-Indonesia dikali 400, hampir 500 kali 5, 2.500 peraturan daerah tentang desa. Ya kan? Kenapa? Karena beranak-anak tadi. Beranak dari apa? Padahal perdanya rata-rata menyalin Permendagri. Permendagrinya 5. PP-nya oke 1. Permendagri desa yang tadi. Coba bayangkan. Nah, jadi kemudian sekarang dulu terlalu banyak perda. Siapa yang suruh bikin perda? Karena ada perintah dari peraturan lebih tinggi. Coba kalau Permendagri itu dikatakan peraturan daerah tentang ini, satu perda saja. Cukup kan? Ini yang terjadi. Nah, kenapa akhirnya boros ya? Jadi penting juga kita catat hal-hal yang sudah bakal sama dan segala macam itu ya nggak usah didelegasikan lagi. Atau pendelegasiannya itu pun juga harus dikontrol gitu. Kayak tadi kan, ngapain? Akhirnya daerah bertanya, Pak ini bisa nggak kita bikin perda satu saja? Kelima-limanya bikin perda satu gitu. Jadi yang turunan dari 5 Permendagri itu kita jadikan satu perda nagari katanya. Perda desa. Nggak bisa, karena ini. Ya. DPRD nggak mau, kenapa? Kalau 5 studi banding, 5 biaya, 5 NA, kan begitu. Menarik. Contoh ini menarik dan menjelaskan betul kenapa kemudian kita punya regulasi yang gemuk dan akhirnya solusinya berputar-putar. Tapi memang diskusi ini kita akhiri hampir 1,5 jam lebih kita sudah diskusi. Charles, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi dan penjelasan Charles bisa didengar oleh publik luas dan mungkin presiden atau kabinetnya bisa mendengarkan dan bisa mencarikan solusi terbaik bagaimana regulasi bisa dibenahi. Sekali lagi terima kasih Les, sukses, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Hampir 2 jam bro. Gila Pak. Kamu pecah 2 tuh. Nggak bisa. Ternyata, wah, lah 9.24, awak tadi sekitar 7.30-an gitu. 7.30-an. Mantap. Tabayang ambok sampai ratui halaman dia ke disertasi ya. Ambo pulang makasih Les. Baraledaan. Ya, Baraledaan tuh pulang. Nah, isolasi dulu baru bisa keluar aku. Ambo sabananya lah swab, tapi swab Ambo perlu diambil di kelurahan. Tapi kecek Padli, swab balik saya di Padang, Bang, kan? Di Padang, beko ada swab di layanan bandara, Iya, swab aku di situ 3 hari dulu tunggu keluar hasil baru bisa ke mahkamah aku. Angku doa lah, ambo rapid test dulu. Rapid test
di bandara itu salah jadi apa kan. Tapi Kalau Apollo, kalau Pailo Abu capek, itu tinggal lama lo istri hamil kan. anu ko bro, aku supaya jangan apa, aku harus jago mana. Karena awak di Padang udah terjago tuh. Bro. Ya, Jadi Ambo kayaknya bakal diateh itu 2 minggu kayaknya. Ambo rencana ke Muara Bungo aja, Ambo bro. bukan, jadi pas aku tertib ya, misalnya pas aku tiba tuh raka pas halaman, tak usah aku halaman, kamu baru di Jakarta ya. Kan aku pengalaman kok bro. Jadi memang kalau ada daki-daki kok pasti, oh yang nyoba salam tuh apa macam pasti. Lapis-lapisnya kan? Lapis-lapisnya. Kenapa? Aku kejadian gua di kantor Sinel. Itu yang diundang kasus diundang tuh model itu tuh, yang yang dosen ekonomi itu. Ekonomi. Yo. Jadi Inyo termasuk tidak sadar juga kan, sudah pulang dari Jakarta, ngumpai kahunan, saut tolo cobaan. Jotopaan mah, jopa udan itu mah. Jopaan tuh ya? Iya. Kadang coba, jadi ada, kan itu ditulis oleh Pak Udan mah. Oh iya, apaan, Inyo, Pak Udan. Nyurah kok pengen melayat ke rumah dekan ekonomi, tidak salah. Nah, pajak aku nyobain, lo salam-salam, apa segala macam. Positif kan. Pokoknya sungai pesadonya. Dan orang yang tahu tuh dia jago-jago jarak kan. Ini kalau di Ambo kan, kalau aku mau itu, aku sih kecil aja lah. Orang aku udah sadar bro. Jadi kalau nyosobo aku pasti salami. Ambo aja lah kan. Iya, nama itu aja. Aku sih yang menjago. Karena lah banyak kejadian. Sarung tangan buat kanan. Ambo tuh petang tuh. Kok kejadian negatif? Hah? Berapa lain negatif? Oh, negatifnya. Kini ya, Sekda Prop reaktif petang. Reaktif. Jadi kini lah marah. Jadi kini beberapa perlu. Kini kok klaster PNS kebanyakan. Karena perjalanan dinas gua. Dinas kok ya. Itu patang Sekda Prop karena Apollo kan reaktif ya kan. Sudah tuh di kantor Sinel. Sinel lo kan di London kan tuh. Ini kejadian disangka dan parah banget. Sangka itu sampai tutup rumah sakit bro. Jadi Pak Jako akbil kan, setahun dinas di Surabaya, pulang ke Pekanbaru. Pulang ke kampung kan, turun di Pekanbaru, dijapui deh keluarganya. Apaknya pensiunan tentara, amaknya bidan, positif apa jamaknya. Karena keluarganya. Amaknya kok dinas di Limo Kaum naki rumah si Patli. Pertemuan bidan lo, ulang menyebar kamu-kamu. Sampai lu ke dokter. Nah, Pak Jako meninggal. Pak Jakmil. Nah, OTG, gue lo acara pertemuan alumni SMA 1 kan, alumni Akmil mah, lulusan Akmil kan, woi Pak Jago gitu. Ini di Surabaya. Itu Padang nggak jadi berhasil dah, dipuji-puji Jokowi. Nah iya gini. Gara-gara Irwan Prayitno nyuruh pulang kampung be. Bukan hanya itu, perjalanan dinasku ya loh. Kurang lah perjalanan dinas. Jadi kan setelah dipuji Jokowi itu pidato tuh. Irwan Prayitno pidato suruh pulang kampung, selamat datang. Amannya itu klaster hari raya haji. Klaster hari raya haji. Nah iya, yang kecek gara-gara orang pulang kampung tuh mencari cari berada itu mah. Pas waktu itu kan yang berombongan yang dosen ekonomi itu kan 21 orang. Surat itu naik lo. Kini lo 30 aja tadi. Lah ada 30 tadi itu. Pokoknya apa? Perjalanan dinas gua berkontribusi kadang. Karena orangku giko loh. Ambo patang tuh kawanan dari Jakarta tuh, ini perjalanannya. Orang kementerian tuh kan BNPT kok. Ibunya risiko. Mana kan diisolasi, perjalanan dinasnya 3 hari. Diisolasi itu selesai pulang ya kan. Jadi langsung masuk kami. Langsung masuk. Kalau nyodak panjago-jago tuh orang langsung salam ini. Hanya mereka. Nah itu tuh. Itu tuh yang jadi klaster-klaster baru gitu. Dan Mada tuh atau anggota DPRD itu bro. Kartu Sinel tuh coba bayangin bro. Anggota DPRD itu sejak Idul Fitri bulan puasa lah. Ini kan panjang anggota DPRD bro. Nyo tidak dapat PT tambahan mah kan ada perjalanan dulu.
Iya. Oh, menelpon, Bu, kami ke kantor, Bu, kami ke kantor, Bu. Hanya bulan di sini aja lah, bertiga orang, berlima orang kan konsultasi cuma. Tipu juga rombongan 20 orang segala macam. Akhirnya dibuat virtual. Nah, itu contoh-contoh apa deh? Makasih deh. Jadi basisnya harusnya enggak perjalanan dinas, tapi kerja dinas kan. Jadi walaupun virtualnya bisa dapet. Wah, ngeri makanan sandwich. Yalah, besobo Wak. Di Padang. Kamu kacang-kacang ke Padang Jakarta mah. Ya, sabarlah mungkin seminggu kok ke kontrak tanda tangan supaya bisa buat kegiatan lo kan pasangku ada di Jakarta. Oke lah, makasih, salam sama Ina, Oh yang hari Selasa tuh bagus, aku aku. Selasa bak kisahnya Pak Ako. Yang acara kode itu. Ya manga acara kode. Karena aku narasumber lo di sinan, Simon Bat narasumber lo di sinan. Batek nih cewek tuh. Ambo udah tahu lo Simon Bat tuh di sinan lo bro. Diundang tuh. Lah. Nah, Ambo kan ke Batang kan siaran meja tengah di sinan. Diundang, Ambo udah tahu ada Simon Bat atau enggak. Boyuan, oke. Nah, tiba-tiba ada Simon Bat. Mbak lo kok Simon Bat kok. Iya, Mbak cari lah bahannya. Apakahnya dua kamera atau bahan, tahu lah Mbak kan. Tapi yang jaleh kan awak kan lama masan kayaknya jauh hari itu sama jadi karena barang tuh menyebar di jaringan yang sama, bro. Iya. Wah, curang banget. Jadi tidak profesional kesannya itu. Mbak Judi lah. Ambo lah kecek, Ambo kok kasar Ambo ngecek kan. Ambo tidak berminat sama Simon Bat tuh doh. Simon tuh bicara banyak hal soal Indonesia. Pengadaan barang jasa aku siapa nyodor kan inyo. Bilo yang ahli pengadaan barang jasa. Inyo. Simon Bat bicara MK oke lah, tapi bicara yang teknis memang akan problematika. Tapi inyo memang terlalu lama di Indonesia kan, jadi merasa tahu apa sama jo Pak Rosimada kan. Tapi kan di Jepang kok tahu Simada tuh kadang-kadang begitu sangat spesifik salah-salahnya kan. Tapi ya sudahlah, makanya Ambo tidak terlalu berminat Simon tuh, tidak menarik gagasan Simon, kan lah pernah di KMHTN mah. Iya lah sudah mah. Kamu kan lah komplain dulu mah, lah nyaman yo. Masalah maritim yo satu lo, masalah lawi. Tapi kan awak tidak bisa lo kan judinya karena gratis kok kan. Iya, tapi menjadi tidak profesional ini bro, kesannya tuh ini di dua acara yang sama kan. Lah aku share di apa bro? Di grup. Oh tidak. Yang apa nih? Ya kecek kok ada iko Mbak Judi ya. Tapi beko karena lo kawan Wak. Saya. VJ lo nyotolak acara VJ kok. Caranya. Itulah. Yalah, pokoknya sampaikan Mbak Judi-nya harus mengatur waktunya supaya pas itu, jangan sampai bertabrakan di acara Wak. Ini di Australia tuh, sedang di Australia berarti itu. Nah, mungkin Jakarta mungkin. Saya membantu dong. Iya. Ini istri orang Indonesia bro. Enggak, posisinya besok tuh di Jakarta atau di Australia? Enggak tahu Mbak, persisnya enggak tahu. Yalah. Yalah. Gede. Makasih. Lo di Odeko bro. Kamu wawancara yang aku nanya-nanya. Oh, besok lah pas pulang Wak BA yang rancak Beceltok ya. Beda kisah gue loh sebenarnya. Pemain basket, pernah jadi jemaat tablik. Apalah pas pulang tuh atur Pak. Kan video ada kan jadi lebih bagus tampilannya. Nanti. Oke. Bro, yuk. Mas, sehat. Yuk, sehat saudaranya alhamdulillah. Oke lah. Nah, yuk sehat. Assalamualaikum.